Halo teman-teman semua. Waduh, udah mulai rame nih ya. Gimana nih kabarnya nih? Ada yang mau speak up gak nih? Kita ngobrol-ngobrol nih malam ini nih, mantep. Aduh, masih malu-malu kali ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, thank you ya teman-teman yang udah hadir tepat waktu. Waduh, mantep nih ada yang on cam lagi. Wih, deh, ganteng, mantap. Oke, siap. Oke, jadi perkenalan teman-teman, aku Fernando dan aku bakal jadi MC untuk hari ini. So, hari ini kita akan berbicara gitu ya di AI Talks kita yang ke-8. Kita akan fokus untuk berbicara tentang uh, prospek dari AI gitu ya, terutama dalam industri game. Nah, jadi sesuai dengan request teman-teman nih kemarin sempat kita ada AI Talks yang keempat ya, dan kita pernah ambil request nih dari teman-teman gitu ya. Ternyata banyak banget yang minta gitu kayak Kak pengen dong dikenalin lebih lanjut tentang AI dalam game. Nah, jadi kita yang ke-8 kali ini kita akan tampilkan nih khusus untuk teman-teman yang tertarik gitu ya sama fungsi AI dalam game industry. Oke, mungkin aku akan share screen lagi ya untuk memulai acara ini. So, oke. Ya, oke, dekatan ya. Ya, jadi tema kita tadi adalah The Prospect of AI in Gaming Industry gitu ya, yang dimana diselenggarakan oleh tim dari Reinforcement Learning and Robotics Team ya dari Indonesia AI Community gitu ya. Nah, jadi kita akan tadi udah pembukaan gitu ya, kita udah pembukaan singkat lah ya, udah kenalan. Jadi hari ini kita akan banyak ngobrol tentang bagaimana suatu AI itu akan merubah industri game gitu ya. Dan siapa narasumber kita hari ini? Ada dua gitu ya teman-teman. Ada Kak Wafi, udah on cam juga tuh ya, sama satu lagi Kak Sony. Nah ini mungkin teman-teman udah sering dengar nih nama-namanya ya, apalagi kalau teman-teman yang game developer nih, yang Agate. Waduh, siapa sih nggak kenal Agate gitu ya. Sama Mas Sony juga nih, The Lazy Monday. Wah, ini dua orang yang istilahnya terhormat banget nih teman-teman. Kita bisa kedatangan beliau gitu ya, di acara malam ini untuk ngebahas lebih lanjut tentang AI dalam game industry. Oke, mungkin sebelum kita deeper into that gitu ya, kita mungkin aku mau minta teman-teman untuk follow beberapa guideline ya. Jadi yang pertama, kalau teman-teman bisa, boleh banget nih on cam gitu dan pakai virtual background kita ya. Nanti kita di akhir akan ada photo session, makanya untuk kenang-kenangan juga nih sebagai teman-teman dari Indonesia AI Community, kita akan foto bareng lah bersama speaker-speaker kita yang keren hari ini gitu ya. Nah, yang kedua, make sure untuk teman-teman juga matikan mic-nya supaya selama acara berlangsung gak ada gangguan ya teman-teman. Jadi nanti kan kalau misalnya Kak Sony dan Kak Wafi lagi mencapaikan materi yang keren gitu, tiba-tiba ada gangguan suara kan nggak enak gitu ya. Makanya mohon dimatikan ya teman-teman. Dan yang ketiga, kita hari ini bentuknya akan discussion. Jadi aku akan di sini sebagai moderator juga discuss bareng Mas Sony dan Mas Wafi di sini. Nah, teman-teman boleh banget kalau ada pertanyaan ketika kita lagi diskusi, langsung aja masukin ke kolom chat ya. Jadi boleh langsung ke Q&A atau mau langsung ngomong di chatnya juga boleh banget. Atau teman-teman misalnya mau personal chat juga boleh, terserah ya teman-teman. Jadi sesuka hati teman-teman aja mau lihat gimana, tapi nanti make sure untuk pertanyaannya itu dikumpul dalam bentuk chat ya. Jadi kita bentuknya panel discussion, nggak ada yang untuk ngobrol gitu ya. Maksudnya untuk teman-teman bisa speak up langsung gitu ya. Nah, terus yang terakhir, don't forget to enjoy the session. Itu mungkin dari aku. Oke, mungkin langsung boleh kali nih. Ada sambutan ya. Kita ada sambutan dulu biasa dari Head of AI Community, Mas Angga mungkin. Mas Angga siap gak nih Mas Angga nih? Wah, Mas Angga. Oke, silakan Mas Angga. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, ya, sebentar ya. Oke, suara saya sudah terdengar, teman-teman. Masuk Yes, ya? masuk Mas. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan malam ini. Spesial saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Wafi ya dari Agate dan juga Mas Sony yang telah bersedia untuk memenuhi undangan kami. Ya, undangan dari acara yang memang rutin kita adakan terkait dengan bagaimana kemudian pada hari ini teknologi AI dimanfaatkan di berbagai bidang, Mas. Dan ini memang menarik, pada hari ini kita akan coba mendiskusikan bagaimana AI diterapkan di bidang yang mungkin sebelumnya kita tidak terpikir bisa diterapkan gitu ya, di bidang game.
di bidang game yang ini adalah bidang yang menarik teman-teman sekalian. Bidang game ini bidang yang pada hari ini bisa saya katakan menjadi industri yang sedang menggeliat. Dalam arti kebetulan saya profesional di bidang AI ini teman-teman. Saya memang ekspertisnya di bidang AI, tapi juga sekaligus saya gamer gitu ya. Kebetulan memang saya bermain game juga gitu ya. Dota 2, saya bermain game Dota 2. Dan saya sangat mengikuti perkembangan game ini dari waktu ke waktu. Yang menariknya ya, di perkembangan terakhir dari game ini terakhir itu ketika mengadakan kompetisi internasional, ini prize pool-nya gila-gilaan teman-teman ya. Hadiah yang diberikan kepada para atlet di industri e-sport ini gila-gilaan teman-teman. Makanya kemudian banyak anak muda yang memang berbondong-bondong untuk masuk terlibat di industri ini dan berkompetisi di industri ini karena memang tidak bisa tidak bisa kita tolak bahwa saya memang ini adalah industri yang memang berkembang sangat pesat pada hari ini seiring dengan internet yang semakin maju, internet yang semakin murah, dan memang kita hidup di era modern yang saya pikir game itu menjadi satu hal yang memang dibutuhkan ya, baik untuk hiburan ataupun untuk menstimulus otak kita seperti itu. Dan itu memang menarik. Dan ini memang jadi industri yang saat ini memang angkanya terus bertumbuh, pemain-pemain yang bergabung di game di industri ini juga terus bertumbuh. Dan nanti kita akan coba diskusikan apa kemudian potensi teknologi AI ini bisa diterapkan di industri ini, gitu ya. Karena memang AI ini sebetulnya AI itu teknologi umum ya teman-teman, bukan teknologi yang memang dikembangkan khusus untuk game, enggak. Jadi ini adalah bidang teknologi yang saya seumpamakan sebagai pohon besar teman-teman. Pohon besar itu kan ada batang utamanya ya, batang penyangga yang itu adalah fundamental dari AI, tapi yang namanya ilmu pengetahuan itu kan bercabang ya teman-teman ya. Ada yang kemudian diaplikasikan ke sektor ini, sektor itu, dan lain-lain. Nah, menariknya memang ada percabangan di AI itu yang menerapkan AI untuk game gitu ya. Ini menarik banget, ada percabangan itu memang ada gitu. Walaupun memang tidak menjadi fokus utama dari para ilmuwan. Tapi ada percabangan itu yang itu menarik sebetulnya untuk kita diskusikan dan bisa jadi ada hal-hal yang bisa dikembangkan lebih lanjut dan itu menjadi benefit untuk pengembangan AI itu sendiri, termasuk benefit untuk pengembangan industri AI itu sendiri. Yang saya tahu, AI bisa mendukung untuk pengembangan game menjadi lebih baik lagi, lebih menarik lagi. Tapi saya nggak tahu detailnya nih. Nah, makanya kita hadirkan gitu ya orang-orang yang memang terjun langsung di industri ini gitu kan, memahami langsung industri ini, industri game seperti itu, dan nanti kita akan coba bedah. Kebetulan di sini juga ada Ando nanti ya yang memang fokusnya juga di salah satu teknik nih Mas. Jadi Ando ini menguasai teknik pengembangan AI untuk game, salah satunya namanya reinforcement learning yang nanti akan memperkaya diskusi pada malam kali ini. Kurang lebih itu teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir pada malam kali ini dan semoga bisa kita diskusikan hal-hal menarik pada kesempatan kali ini terkait dengan prospek AI di gaming industry. Thank you, paling itu saja dari saya Anto sebagai sambutan untuk pembuka diskusi kita malam ini. Thank you, terima kasih banget teman-teman untuk semuanya. Oke, waduh keren banget ya Mas Angga. Emang ini beda nih vibes-nya teman-teman. Head of AI Community Indonesia. Waduh, keren banget ya. Oke, thank you Mas Angga untuk kata sambutannya. Ini benar-benar encourage kita banget ya teman-teman untuk belajar hari ini. As Mas Angga said, jadi kita hari ini akan coba gitu ya, untuk coba bahas prospek AI di dalam game industry dari dua sisi gitu teman-teman. Jadi satu sisi kita akan bahas dari developer yang dimana nanti akan mungkin we go into details with Mas Wafi ya di sini ya yang head of Agate. Jadi teman-teman kalau mungkin aku sambil kenalin juga gitu ya. Jadi Mas Wafi ini adalah head of teknologi ya di dalam Agate yang dimana kalau teman-teman tahu nih Agate itu salah satu perusahaan game terbesar di Indonesia gitu ya, bahkan bisa dibilang di Asia gitu udah mulai namanya terdengar gitu ya. Agate mungkin kalau teman-teman gamers pasti tahu gitu ya, game-game mobile kayak salah satu yang mungkin terkenal teman-teman tahu tuh Code Atma. Nah itu salah satu tuh game yang di-develop sama Mas Wafi langsung gitu ya sebagai head of teknologinya gitu. Nah beliau ini sendiri juga punya background yang menarik teman-teman. Jadi memang Mas Wafi ini dulu lulusan ITB gitu ya dan sempat main nih ke luar negeri. Jadi walaupun teman-teman lihat ya mukanya lokal tapi experience-nya internasional teman-teman. Waduh, keren banget ya speaker kita yang pertama ini Mas Wafi. Oke, nah kita juga ada yang kedua dari Mas Sony. Kita akan coba bahas juga gimana prospek AI itu dari segi gamer. Nah, aku juga teman-teman di sini sebagai gamer nih ya. Jadi hari ini kita akan coba lihat nih kalau dari developer gimana, kalau dari gamer gimana. Nah, itu kita akan coba bahas lebih dalam lagi. Nah, Mas Sony ini sendiri juga mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu ya The Lazy Monday. Wah, ini
Mas Sony adalah co-founder dari The Lazy Monday yang kalau teman-teman boleh cari di YouTube nanti ya. Itu subscriber sampai 400.000 teman-teman. Jadi memang marketnya ini niche banget ya. Memberikan review game untuk gamers-gamers yang mereka suka dengan game-game klasik gitu. Kayak misalnya banyak banget ya, ada RPG atau game-game yang mengarah ke teknologi gitu ya. Jadi banyak banget dari Mas Sony sendiri memang AI enthusiast teman-teman. Jadi hari ini makanya kita akan coba bahas gitu ya. Bukan dari segi game aja, tapi kita coba akan lihat gitu. Bagaimana dari seorang gamers gitu ya melihat industri game ke depan gitu yang mengerti dengan AI juga teman-teman gitu ya. Mungkin boleh nih kali kita mungkin kalau aku banyak ngomong ini ya lama gitu ya. Jadi kita langsung aja kali dengerin dari Mas Wafi sama Mas Sony nih. Gimana nih kabarnya Mas? Halo, halo. Alhamdulillah Mantap. baik, Mas Halo. Ando. Halo, Mas Sony. Halo, Oke. halo. Oke, mungkin mau salam-salam dulu kali ini Mas Sony, Mas Wafi. Ya. Sama teman-teman kita Silakan mungkin nih. Mas Sony dulu ya. Mas Sony, boleh. Halo semua. Thank you semua yang udah datang, dan gue sebelumnya juga mau minta maaf kalau suara gue agak hancur karena baru flu guanya. Tapi semoga suaranya masih bisa didengar. Aman Mas. Waduh, ini udah flu aja masih mau ya mengedukasi teman-teman. Thank you banget nih Mas Sony. Mas Wafi, ayo next Mas Wafi. Gak bisa kabur nih Mas. Mungkin thank you buat teman-teman yang join. Thank you juga buat dari Indonesia AI yang ngundang aku juga ya. Salam kenal semuanya, salam kenal buat Mas Sony gitu. Terus mungkin kita malam-malam ngebahas AI gitu ya. Sementara orang-orang tuh ngebahasnya ayang gitu ya. Jadi kayak asik gitu. Nah, ini emang beda Mas. Kita tuh orang-orang yang khusus gitu ya, ingin mengembangkan Indonesia. Makanya kita instead of ngomongin ayang, kita ngomonginnya AI. Oke, thank you Mas Wafi. Oke, mungkin kita langsung masuk aja diskusi ya. Jadi aku mungkin mau tahu nih dari Mas Sony sama mungkin Mas Sony dulu ya pertama ya. Bagaimana perkembangan industri game sejauh ini? Nah, mungkin boleh nih, Mas Sony coba obrolin deh gimana nih perkembangan industri kalau melihat dari segi gamers. Industri game sebenarnya salah satu yang paling ngeri ya sebenarnya dari segi growth, dan juga kalau kita ngeliat terutama untuk tahun ya, perkiraan di tahun ini aja tuh kenaikannya maksimum itu perkiraan di 18%. 18% ini dari dari sekitar 195 billion dollars sampai 200-an. Jadi kalau kita bilangin growth industri game itu udah ngalahin kalau kita campur sama industri kayak seperti Hollywood, film, terus di dalam situ juga termasuk industri musik. Jadi itu udah ngalahin semuanya dijadiin satu melawan industri game. Sedangkan industri game kita bisa lihat di mobile, ada di konsol, dan juga ada di PC. Jadi untuk majority-nya, untuk di revenue terbesar itu tetap datang dari mobile, tapi jumlahnya itu 50% dibandingkan dengan konsol dan PC yang digabung. Jadi growth itu benar-benar besar banget sih. Jadi dari dulu sebenarnya selalu dibilang kalau gaming industry itu lesu atau gaming industry itu akan mati. Sebenarnya jauh banget sih dari kenyataan. Oke, apalagi karena pandemi gak sih Mas ya? Pandemi ya, kan pandemi kacau juga ya, sih. kacau. Ya, selama 2 tahun terakhir growth-nya tinggi banget. Menarik. Nah, mungkin dari Mas Wafi nih gimana nih sebagai developer nih melihat perkembangan industri game nih ke depan. Mungkin tadi sejauh ini. Mungkin ini sih tadi kan sama juga tuh. Mungkin tambahannya adalah mungkin game ini yang lumayan imun ya terhadap pandemi kan. Sementara semua orang turun, mungkin game ini justru naik kan, dan mungkin terutama ditambah lagi dengan yang metaverse kemarin ya. Karena kayak kemarin juga bahas juga kayak kalau dengan hype metaverse ini siapa sih yang paling orang tuh kalau mau bikin metaverse tuh dia bakal go to kemana sih? Jawabannya most likely adalah ke game developer, karena yang paling dekat dengan virtual worlds itu kita gamer tuh udah biasa dengan virtual worlds. Dengan zaman dulu tuh udah main RO, main WoW gitu kan. Jadi kalau buat kita tuh biasa. Nah, itu kan yang sekarang hype ini jadi makin gede lagi. Even kayak mungkin kalau teman-teman yang udah sempet itu ngeliatin kayak hampir setiap minggu tuh ada lowongan kerja buat game ini di Indo ya. Even di Indo aja tuh build up. Jadi kayak growth-nya di Indo pun berasa. Even apalagi di Agat ya, kita Agat orangnya banyak, kayaknya masih butuh banyak orang lagi gitu. Jadi kayak karena dicolong sama tim gue ya. sorry. Ya gitu. Jadi harusnya ini exciting banget sih, exciting time to be a game developer kalau buat aku ya. Dan buat gamer juga harusnya juga excited juga sih, karena kan game developer bikin game gitu kan ya, yang pakai oleh gamer. Oke, thank you Mas Wafi. Oke, menarik nih ya. Berarti sebenarnya dari segi kalau kita melihat makronya dari segi gamers gitu ya, emang industri ini tuh lagi berkembang banget gitu ya. Dan juga kalau kita lihat dari segi developer memang jadi suatu
ini ya interest tersendiri ya, karena memang balik lagi demand-nya ada dan kita dari game juga developer banyak supply-nya ya Mas ya. Cuman balik lagi ini mungkin teman-teman ada sini yang orang-orang tersembunyi nih yang mereka wah ini ada Agate nih pengen siapa tahu open recruitment kali ya. Kita selalu open loh pada join ke agate.id ya itu. Oke, itu teman-teman kalau mau ya ada langsung tuh udah dari jalur dalam tuh. Oke, mungkin kita lanjut ya. Jadi oke, menarik nih. Nah, mungkin boleh kali dari kalau kita ngebahas game gitu ya. Pasti kan game itu nggak jauh-jauh dari namanya software gitu, nggak jauh-jauh dari namanya program ya gitu ya. Nah, mungkin aku pengen tahu nih kalau dari game sendiri gitu ya. Kan sering banget kita dengar AI gitu ya, artificial intelligence gitu ya. Nah, mungkin boleh kali dari Mas Sony dulu mungkin boleh jelasin kayak apa sih AI itu dan kenapa jadi perbincangan yang hangat gitu ya di dalam industri game akhir-akhir ini. Sebenarnya ini simpelnya aja sih sebenarnya. AI sebenarnya sesuai dengan namanya artificial intelligence. Jadi upaya itu adalah mensimulasikan intelligence yang seperti manusia. Jadi dia bisa problem solving, dia bisa planning dan ya intelligence yang ada berdasarkan pada manusia. Cuman sebenarnya itu jauh lebih luas lagi dari itu karena kayaknya untuk ngebahas apa AI itu terutama hanya untuk di game aja tuh kita bisa mungkin ngebahas sampai 1 jam lebih kali atau cuma singkat aja bisa 30 menit karena terlalu detail ya untuk kita bisa ngomongin artificial intelligence yang nanti ujung-ujungnya kita mau mencapai general intelligence. Cuman setidaknya untuk yang sampai sekarang tujuannya adalah kita punya suatu model yang bisa kita latih dan dengan suatu tujuan tertentu di mana itu harusnya bisa mengelevate atau meningkatkan experience kita sebagai gamer kalau untuk di bidang game. Tapi kalau di luar itu, terutama nanti sebenarnya harusnya sih Wafi bisa menambahkan, tapi kalau yang dari sisi gue, yang gue sangat-sangat sukain sekarang adalah dengan adanya AI, game itu jauh bisa, walaupun belum sekarang, tapi setidaknya kita sudah mulai menemui karena hardware sudah mulai mengikuti. Jadi kalau kita misalnya ngeliat hardware seperti CPU, kita bisa lihat kalau L3 cache itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di AI karena kita perlu karena pada dasarnya AI itu adalah suatu flowchart, terutama kalau kita ngeliat kayak zaman dulu, itu memerlukan instruksi yang cukup banyak, dan dengan meningkatnya L3 cache itu, kita bisa melakukan itu dengan lebih cepat, lebih banyak, dan instruksi yang jauh lebih banyak, yang artinya AI itu jauh lebih fleksibel, terutama kalau kita masih menggunakan AI yang zaman dulu, seperti yang kayak kita lihat tarik ke zaman dulu seperti misalnya catur, atau sekarang kita bisa ngeliat kalau ada NPC yang hidup seperti di game-game seperti Skyrim atau Alien Isolation yang bisa dibilang adalah progres atau evolusi yang lebih baik daripada misalnya Left 4 Dead punya. Jadi sebenarnya AI-nya itu sendiri growth-nya itu sangat-sangat cepat. Cuman sayangnya kita masih ketahan sama hardware yang dimiliki, terutama hardware yang ada di PC itu juga kita nggak bisa mendorong suatu game sampai menggunakan AI yang sangat-sangat pintar karena lowest common denominator-nya adalah konsol. Jadi sekarang yang kita lihat ada next gen dan kita bisa ngeliat PC dan konsol next gen itu sudah sangat-sangat mirip. Kita mungkin akan melihat growth AI yang jauh lebih maju, seperti misalnya menggunakan seperti yang punyanya Google, yang kalau kalian atau di sini yang ada di sini mungkin tahu ada Lambda, itu penggunaannya juga mungkin bisa diimplementasikan ke NPC. Cuman mungkin ini kita bisa ngeliat di 3 sampai paling cepat mungkin 3 tahun AI yang digunakan sepintar itu ya, di mana kita mulai sulit untuk membandingkan atau membedakan itu adalah orang beneran atau bukan. Cuman bukan artinya kita sudah bisa mendapatkan suatu AI yang bisa melewati suatu limit test atau misalnya Turing test. Tapi setidaknya orang akan mulai kesulitan untuk membedakan ini orang beneran, player beneran, atau apakah ini suatu AI, karena AI tersebut bisa ngobrol sama kalian. Wah, gila. Menarik ya. Ini menarik nih. Jadi memang sebenarnya AI itu udah banyak ya Mas Sony ya. Udah banyak ada di game-game. Tapi permasalahannya tuh kenapa berarti secara simpelnya gitu ya. Memang supply-nya tuh udah ada ya, supply dari game developer. Mungkin nanti Mas Wafi boleh tambahin ya, gimana gitu perspektifnya ya. Cuman yang aku penasaran adalah berarti sebenarnya supply AI itu dari game develop, masih dalam game itu udah ada sebenarnya, tapi nggak cukup demand-nya dari, maksudnya kayak kekuatan PC dari teman-teman kayak termasuk aku gitu ya, masih pakai yang lama nih, pakai GTX 1050 nih, masih lemah banget gitu ya VGA-nya. Itu nggak kuat gitu ya untuk kayak emang seberapa berat sih, kalau mungkin Mas Sony boleh kali ngasih sedikit ini experience nih.
Sebenarnya karena kebetulan juga kita make di project yang sekarang lagi dikerjain di Mythic Protocol, harusnya Wafi juga tahu Mythic Protocol karena mayoritas dari Agate juga, tapi beberapa yang kita gunakan itu sebenarnya udah cukup mengerikan ya. Mengerikan itu dalam bidang di mana kita voice actor jadi sangat-sangat rendah ya yang diperlukan. Jadi kita hanya perlu 2 atau 3 orang yang punya intonation yang sangat-sangat baik, dan kita bisa rubah voice-nya di mana orang pada ya kita udah tes blind test sih. Orang nggak ada yang bisa membedakan bahwa itu adalah AI. Jadi untuk misalnya suatu game itu adalah development itu sangat-sangat ngebantu kita banget, terutama dalam cut cost sih. Jadi kalau misalnya kita butuh suara yang lebih banyak, dan sekarang juga text to speech juga sangat-sangat baik. Jadi kalau misalnya nanti di masa depan NPC atau AI sudah menggunakan seperti teknologi yang ada di Lambda, berarti kan otomatis dari teks mereka bisa ngomong. Jadi otomatis kita punya AI yang kita bisa langsung bicara satu dengan satu, dan nggak ada habis ya, kita bisa ngobrol dengan AI tersebut. Jadi kalau kita ngomongin untuk hardware-nya, sayangnya memang masih tinggi, terutama kayak permintaan untuk TensorFlow itu membutuhkan seperti RTX series. Jadi memang limitation itu sangat banyak. Dan kalau misalnya kita ngomongin AI seperti game-game seperti Civilization dan segala macam, mungkin kalian juga menyadari kalau CPU kalian itu sangat-sangat penting, karena AI-nya itu diproses di CPU-nya kalian, yang balik lagi kembali bahwa L3 cache itu sangat-sangat penting. Dan baru sekarang seperti AMD atau Intel baru mulai, terutama AMD sih, dengan menggunakan L3 cache-nya itu yang menggunakan sistem 3D, itu yang akan ngebantu banget sih untuk proses seperti itu. Jadi game-game Heroes, game-game seperti Civilization itu akan memiliki kalkulasi yang lebih cepat. Oke, menarik nih. Oh, mungkin Mas Wafi boleh nih tambahin, tadi itu ada beberapa nih ya yang sempat di-highlight sama Mas Sony gitu ya. Bagaimana dari pihak developer gitu ya menanggapi, kayak kita tahu nih ternyata demand-nya memang ada dan seru gitu ya untuk AI ada dalam game untuk bikin game lebih dinamis dan lain-lain gitu ya. Tapi pertanyaannya kan adalah gimana user bisa mainin game itu kalau misalnya mereka nggak punya sistem yang memadai gitu. Nah, biasa apa sih yang dilakukan sama game developer nih kalau masuk ke sini Mas Wafi nih? Oke, ya. Nah, mungkin aku mau sebelum kita ke poin yang pertanyaan, aku mungkin mau nambahin dulu kali ya. Kayak tadi kan AI itu apa ya? Nah, kalau yang ini yang kalau aku tuh sebenarnya lebih ke kita kan dia tuh lebih ke sesuatu yang buat ngebaca pattern dan melakukan behavior gitu. Itu kalau disimplify lebih simpel lagi kan. Dan sebenarnya tadi kan contohnya misalkan tadi yang tadi bilang sama Mas Sony itu kayak misalkan suaranya, even voice actor aja pun bisa di simulate kan ya. Artinya kan dia ngebaca pattern di simulate lagi kan ya. Dan kalau di game tuh literally almost every part of game itu sebenarnya punya patternnya kan, baik dari misalnya NPC gitu ya, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, itu kan sebuah patternnya. Bahkan manusia kita sendiri kan sebagai manusia kan kayak literally sih adalah pattern sama behavior gitu. Jadi kayak harusnya semakin jago AI-nya itu ya literally bisa bisa membaca pattern dengan lebih baik seperti manusia, dan mungkin lebih cepat gitu kan ya, dan bisa behave yang seperti manusia mungkin kayak gitu. Nah, kalau ya mungkin tadi kalau pertanyaannya ke hardware sih biasanya kalau dari developer tuh biasanya yang dilakukan adalah ya kita bakal nge-match si capability dari AI yang dipakai di game itu dengan target audience kita. Mereka kan bilang juga kayak bakal kebind oleh konsol kan, karena kayak misalkan konsol kan udah lumayan spesifik kan. Dia seperti jadi kayak capability dari game yang dibikin juga akan tergantung. Makanya kayak kalau di game developer tuh amat sangat excited dengan misalkan ada Unreal ya, Unreal Engine dia kerjasama dengan NVIDIA buat bahwa dia bisa real time raycasting satunya kan contohnya. Dia bisa nge-simulate lighting segala macam, itu yang artinya karena dari limitasi hardware itu udah banyak di solve, termasuk juga dari limitasi engine juga ya. Karena kalau developer kan mungkin even developer gede pun kita pakai engine kan, dan engine itu sendiri kan dia ada banyak sekali built-in teknologi AI kan. Jadi dengan capability itu makin tinggi, capability yang kualitas game yang mau dibawa juga bakal jauh lebih gede gitu. Even kayak kemarin misalnya contohnya di Unreal itu dia ada yang kita tuh bisa benar-benar simulate manusia gitu, asetnya itu manusia itu benar-benar itu sebenarnya digenerate sama AI gitu. Itu bahkan kayak udah susah buat dibedain gitu loh. Itu kayak jadi amat sangat gede banget sih dampaknya ke game yang dibikin, termasuk dari proses development juga sih gitu. Itu kali ya. Oke. Berarti sebenarnya AI itu gak cuma di dalam gamenya, tapi ke production juga ya, Mas ya? Benar. Ke production dan post production. Wah, ini menarik. Mungkin boleh dikenalin juga nih teman-teman nih. Mungkin gimana kasusnya kalau di Agate itu kayak apa sih yang terjadi gitu? AI-nya di mana aja biasanya? Ya mungkin kalau Agate sendiri kita mungkin baru adanya lebih ke, jadi mungkin sebelum itu ya
di AI itu di game tuh aspeknya ada banyak banget sebenarnya. Pertama ada di mungkin di experience yang common tuh misalnya contohnya NPC itu kan common banget ya, udah dari dahulu kala gitu, zaman catur juga udah ada. Bedanya adalah makin lama makin lifelike kan, makin 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 dinamis, makin humanly gitu kan ya. Nah, terus dari segi production tuh banyak banget, dari kayak misalkan asset creation, mungkin yang paling simpel contohnya misalnya nge-generate level. Ya kan itu kan juga ada sebuah pattern dibikin. Nah, atau kita istilahnya dengan nama procedural generation. Nah, ini mungkin juga di teman-teman Mythic Flow Agate itu kita udah biasa banget nih pakai tools-tools yang nge-generate level. Jadi levelnya dibikinnya nggak manual, tapi ya kita ada pattern sehingga dibikin kan ya. Itu ada. Lalu kayak misalkan contohnya lagi kalau di di bagian beberapa asetnya, mungkin beberapa aset itu bakal bisa dibikin dynamic juga ya. Jadi kayak asset creation. Nah, kalau di Agate mungkin kita lebih banyak ada beberapa di bagian production, ada beberapa juga di bagian si NPC-nya itu yang common kan ya. Tapi mungkin dari segi deep-nya mungkin belum sedip dengan next gen console gitu ya. Kita harapannya ke depannya bakal bisa ke sana. Nah, ada lagi yang sifatnya itu justru di bagian data driven. Jadi kayak mungkin kalau kayak di kalau teman-teman ngikutin berita yang di Blizzard belum lama tuh mereka ngeluarin paten ya. Jadi patennya itu bisa ngebaca orang ini apakah bakal ngeprediksi apakah bakal tipe spender apa enggak. Dan kalau spender itu matchmakingnya di rigging biar dia spending kayak gitu. Itu kan kayak itu bisnis banget ya. Itu kayak kalau kita tuh kayak benar-benar bisa ngeprediksi lu tuh tipe apa sih bakal beli apa enggak, kalau lu gaya main kayak gini nanti akan gue kasih matchmakingnya lawan kayak gini sehingga lu akan purchase gitu. Jadi kayak itu mungkin secara etis kita bisa diskusi ada topik ya, tapi ada aspek lagi dari segi bisnis ya. Jadi harusnya ada tiga itu. Dan mungkin kalau di production sendiri pun ada aspek lain, contohnya misalnya kayak di QA testing gitu ya. Jadi kan kita kan mungkin yang udah umum misalnya kayak buat di playtest itu nggak harus dengan manusia gitu kan, tapi bisa juga dengan ya kita ngerunning banyak simulation buat tes segala possible itu juga salah satu yang dipakai juga gitu sih. Wah, oke. Menarik tuh tadi tuh. Yang matchmaking. Oh, baru tahu nih jangan-jangan penyebab aku big spender ini ternyata dari game developer. Di rigging ya. Itu ada patennya. Terus habis itu makanya kemarin dihebohkan. Ternyata selama ini saya curangi. Oh, berarti selama ini bukan aku yang salah ya, gamenya yang salah. Oke. Menarik. Thank you Mas Sofi. Oke. Mungkin tadi ada beberapa yang aku notice ya dari Mas Sony dan Mas Wafi nih, ngebahas soal NPC. Wah, ini menarik nih. Mungkin boleh kali. Bagaimana menurut pandangan, ini mulai dari Mas Sony dulu ya. Bagaimana menurut pandangan Mas Sony kayak perkembangan AI terhadap NPC gitu ya, yang pintar dalam membantu kita sebagai assistance gitu ya. Kalau misalnya dalam game biasa ada yang bantu kita jadi teman gitu ya, jadi teman dia akan nembak-nembakin gitu ya misalnya. Atau misalnya NPC yang sebagai musuh juga gitu ya. Kayak di game Alien Isolation gitu yang sempat hype gitu ya, karena AI-nya itu benar-benar ngasih elemen of surprise, tapi dia juga gak bikin orang sampai kayak aduh susah banget mainin game ini jadi males gitu. Kan ada yang kayak gitu ya. Nah, itu mungkin gimana pandangan Mas Sony ini? Oh ya, sebenarnya ya itu emang gue bisa akuin kalau itu salah satu yang paling canggih. Kayaknya loncatan untuk sampai sekarang pun gue masih bilang kalau Alien Isolation adalah contoh suatu game yang mengimplementasikan AI dengan sangat-sangat baik. Jadi yang sebelumnya orang sekarang kalian bisa mainin dan adalah suatu game yang harusnya hampir semua laptop pun harusnya kalian bisa mainin, itu ada contoh namanya Left 4 Dead. Jadi kurang lebih mirip ya pendekatan yang digunakan dalam AI-nya. Jadi ada dua AI sistem yang sebenarnya saling bantu tapi mereka terpisah. Jadi kalau untuk di Alien Isolation itu aliennya itu sendiri yang mengejar kalian, dan ada satu lagi namanya director. Director itu tujuannya seperti yang tadi Waf tadi bilang, jadi kayak ngebaca pattern, ngebaca behavior kalian sebagai pemain, walaupun si AI-nya itu sendiri punya behavior tree sendiri, si aliennya, tapi directornya memberitahu ke alien itu sendiri. Jadi setiap orang yang memainkan game itu akan memiliki experience yang berbeda, karena AI-nya itu sendiri bisa ngebaca tindakannya kalian itu seperti apa, dan lama-lama AI-nya itu belajar dari semua yang kalian lakukan. Jadi kalau kita ngomongin kenapa Alien Isolation sampai sekarang gue bisa bilang adalah suatu contoh AI yang paling baik dalam suatu game, ya karena hal tersebut sih. Implementation itu sangat baik, dan untuk suatu game itu berhasil menciptakan itu kan sangat-sangat sulit ya, karena kita balik lagi sebenarnya kalau tadi kita ngomongin suatu AI kalau terlalu pintar, dan ini kan adalah suatu game. Jadi kalau misalnya AI-nya terlalu pintar, dan orang akan jadinya frustrasi. Jadi untuk mencapai suatu balance tersebut itu yang sebenarnya
sangat-sangat sulit. Jadi kalau kita bilang good AI di luar game itu berbeda total dengan good AI yang diimplementasikan dalam satu game. Karena good game AI itu pada dasarnya adalah gimana cara kita bisa tetap engage dalam satu game, ngerasa challenge, ngerasa bahwa AI-nya itu sangat-sangat pintar, tanpa kitanya itu di steamroll sama AI-nya itu sendiri. Jadi itu sih kalau untuk contoh. Dan kalau misalnya untuk companion, sayangnya gue bisa bilang kalau sampai sekarang gue belum bisa menemukan suatu companion NPC yang sangat-sangat baik, kecuali mungkin ada punyanya BioShock, itu juga game yang udah cukup lama, BioShock Infinite. Tapi untuk sampai saat ini, kayak game-game developer terbesar pun juga, gue sempat ngobrol dengan seperti Ubisoft yang ngebangun Division, timnya, mereka juga bilang kalau memang tujuan utama mereka dari awal bukan untuk menciptakan suatu NPC yang bisa menemani kita kemana-mana, cuman di situ sebagai placeholder untuk orang yang nggak punya teman atau nggak punya teman main. Jadi lebih ke arah sana sih. Jadi kayaknya belum ada fokus khusus di mana mereka bisa ke arah sana, karena yang digunakan biasanya untuk companion itu cenderung adalah game-game yang open world. Seperti yang kita tahu juga kalau open world itu membutuhkan, balik lagi, adalah masalah di hardware yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kita tambahin bebannya di CPU, sedangkan majority adalah orang, dan di market itu masih sedikit yang menggunakan misalnya 8 core dengan 16 thread, kayaknya akan terlalu berat untuk kita bisa melihat NPC yang benar-benar canggih dan pintar kalau untuk di game seperti open world, karena apa yang harus di-render, jumlah objek, itu masih sangat-sangat tergantung sama CPU-nya. Oke, thank you Mas Sony. Menarik nih. Berarti memang kalau kita ngomongin ini, Alien Isolation udah cukup lama kan ya game-nya ya? Iya, berarti udah lama banget. Udah lama banget ya, berarti belum ada perkembangan gitu ya? Belum sih. Oke, mungkin Mas Wafi nih, mungkin dari game developer nih, gimana nih kalau di Agate itu apa ada yang menggunakan AI begini nih Mas Wafi? Kalau sebenarnya di Agate sendiri game kita banyak banget yang pakai AI kali ya. Tapi mungkin ya, mungkin kita dulu pernah ada game Esport King. Sebelumnya mungkin ada Fantasista gitu ya. Ini sebelum aku join Agate ya, itu ada apa ya, pakai AI juga, dan sebenarnya ya mungkin salah satu yang mungkin paling obvious itu adalah pemakaian AI buat NPC gitu kan. Dan kan sebenarnya banyak ya, kayak misalkan catur kan cuman satu orang aku lawan musuh kan. Tapi kalau kayak di game mungkin kayak Agate pernah bikin game Esport King atau Fantasista, itu kan kayak bola gitu, kayak Football Manager kan. Itu kan juga agak beda tuh, lebih kayak swarm AI gitu kan ya. Nah, ini mungkin sebenarnya kalau dari segi developer bikin AI itu tadi kan kayak bedanya AI sama manusia itu adalah manusia punya limitasi kan. Kayak kita tuh kalau kita tuh nggak bisa instan klik kan, misalkan dari kita melihat ke otak, ke tangan, baru klik gitu kan. Kliknya masuk ke komputer, baru gerak tuh. Jadi kan ada delay kan. Itu namanya user response time kan. AI itu nggak punya. AI literally dapetin data langsung bisa action di frame itu juga gitu. Jadi kayak nol delay kan. Dan mungkin yang kedua itu adalah kita kalau manusia itu punya informasi yang limit kan. Misalkan dari segi field of view ya. Oh, aku cuma bisa ngeliatin kamera aku doang segini doang. Atau dari segi even awareness-nya. Jadi kalau teman-teman yang main Dota udah tahu mau di geng nggak aware kan, simply karena walaupun kelihatan tapi otak kita nggak fokus kan. AI kan nggak punya itu. AI itu literally bisa ngelihat semuanya saat itu juga barengan gitu kan. Jadi sebenarnya tadi kan yang dibahas juga kalau misalkan bikin AI yang jago banget itu gampang banget. Karena literally mereka punya advantage yang manusia nggak akan bisa compete gitu kan ya. Makanya kalau kayak cheat pakai AI kan auto click gitu kan, itu kan instan gitu kan ya. Dan tapi mungkin yang susah, yang challenge-nya adalah ngebikin AI yang tadi kayak yang nggak terlalu jago tapi juga nggak terlalu cupu kan. Kalau main sama cupu kan malas kan ya. Main terlalu jago tuh kayak frustrasi kan. Nah, itu mungkin yang challenging. Nah, ini mungkin yang apa ya? Yang salah satu challenge-nya justru kalau di game dev tuh justru menemukan si poin itu. Nah, yang mungkin yang lumayan exciting adalah dengan beberapa perkembangan AI itu, dulu kita rasanya itu tuh something yang ini pasti bakal susah banget buat di solve gitu ya. Tapi ternyata mungkin ke apa ya, ada beberapa riset yang tentang AI ini yang belakang ini itu tuh justru bisa jadi ngebikin AI itu jadi something yang balance point-nya itu justru bisa jadi sesuatu yang nggak butuh dikalibrasi manual oleh si developer ya. Kalau dulu kan kita nggak soal gitu, ini nggak mungkin nih, pasti butuh dikalibrasi karena kan kita jualnya experience kan, bukan ini bikin game AI-nya keren loh tapi gamenya nggak fun kan, buat apa gitu kan. Pasti kan yang penting gamenya fun dulu gitu, AI-nya adalah ngebantu itu gitu. Nah, itu yang mungkin tadi dibahas lebih dalam. Jadi kayak banyak banget riset yang beberapa di game itu di mana dia nge-simulate behavior dan mereka juga bisa, jadi kayak AI dan lama-lama dia bisa berkembang buat ngedapetin behavior yang bahkan nggak bisa diprediksi. Dan ini even bisa nge-simulate manusia gitu. Jadi kayak
manusia ketika main akan melakukan kayak gini. Kalau di game kan kita ada kayak meta game gitu ya. Oh, designer nge-play-nya kayak gini, terus kita bikin AI kayak gini. Ternyata kalau manusia dia akan kreatif, dia akan melakukan segini. Nah, sekarang tuh bahkan udah ada yang kita bisa memprediksi meta game-nya gitu. Meta game-nya bakal kayak gini karena si AI-nya ini udah bisa kayak pakai problem solving yang lebih yang di apa ya, dengan parameter yang mungkin lebih ke manusiawi gitu kali ya. Jadi kayak mungkin ada contoh misalnya. Jadi kayak ada set itu kemarin, jadi ada game dia tuh kayak semacam berebutan ruangan itulah ya. Jadi dia ngelok ruangan kayak semacam kejar-kejaran. Nah, AI-nya itu akhirnya bisa dia bikin strategi, misalnya strateginya itu dihalangi jalanannya gitu kan. Waktu itu dia naik. Nah, sampai pada poin di mana banyak banget fiturnya itu yang justru kita tuh nggak tahu kalau ternyata itu tuh even possible. Nah, tapi kalau game dirilis itu manusia pasti akan ngelakuin kayak gitu kan, kayak mungkin kalau kayak yang kayak main Dota tahu kan ya, oh ada ini diubah dikit mekaniknya, sekarang jadi di abuse nih, fog-nya misalnya, kan ada di abuse. Yang kayak gitu-gitu kan jadi kayak menarik banget sih. Jadi kayak kita berarti bisa tahu loh apa flow dari desain-desain itu dengan cara si AI-nya ini yang suruh main gitu sih. Mungkin kayak gitu ya. Oke. Ini jadi suatu insight terbaru ya. Jadi memang good AI is not the best AI gitu ya in the game industry gitu ya. Oke, menarik. Dan tadi sempat ngebahas nih Mas Wafi nih, mungkin kalau teman-teman ada yang penasaran gitu ya, itu ada, mungkin teman-teman bisa cari papernya tuh hide and seek ya Mas ya, yang hide and seek. Iya, kalau saya hide and seek iya. Benar. Nah, itu keren tuh. Itu hide and seek keren banget, itu pakai reinforcement learning teman-teman. Jadi memang dia mungkin aku kasih sedikit gambaran, jadi dia pakai teknik dalam computer science gitu ya, salah satunya yaitu namanya reinforcement learning. Nanti teman-teman kalau misalnya mau cari lebih lanjut gitu ya, itu bisa banget. Dan dia baca hide and seek paper ini karena memang itu beneran menarik. Dia belajar gitu ya awal. Ini lucu sih, videonya lucu sih. Benar-benar dia akhirnya nutupin pakai boxnya double gitu kan ya. Iya. Itu ada naik gitu kan. Jadi kayak dia bisa nyari flow sampai nge-break gitu kan. Iya. Sampai nge-break gitu. Itu kayak ternyata bisa kayak gitu. Developernya bahkan nggak expect ada strategi kayak gitu kan ya. Oke. Jadi sebenarnya manusia yang belajar dari AI ya, bukan kebalikan ya. Oke, thank you Mas. Oke, mungkin kita next akan ngebahas ini dari perspektif gamer nih ya. Mungkin ada yang pernah dengar namanya AI assisted gaming ya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang sering main e-sport nih ya kayak pakai tracker stat ataupun mungkin yang ngebantu untuk kayak nganalisa permainan kita gitu ya. Nah, itu namanya AI assisted gaming. Nah, mungkin boleh kali dari Mas Sony nih jelasin kayak pendapat Mas Sony gimana tentang AI assisted gaming dan dampak apa sih yang kira-kira bakal ditimbulkan gitu ya kalau misalnya ada si AI assisted gaming ini gitu di gamers ini. Kalau AI assisted gaming kayak sejauh ini memang untuk lebih ke arah growth-nya kita ya sebagai player, dan kayak udah lebih semakin banyak tim yang menggunakan itu dan nggak cuma sebatas di game nggak game FPS doang, tapi sebenarnya AI assisted gaming juga sebenarnya bisa dibilang lebih ke arah tools sih sebenarnya, dimana kita sebagai manusia kadang banyak hal-hal yang kita nggak sadari kita lakukan, dan AI itu lebih cepat untuk menangkap hal tersebut sih. Jadi seperti reaction time kita seperti apa, terus kita punya tendensi mata kita seperti apa, karena menggunakan AI mereka bisa tracking dan segala macam. Jadi itu semua yang bisa dibenerin atau dilatih ke orang-orang yang ada di pro team sih. Dan kayaknya sekarang udah semakin banyak yang arahnya ke sana. Di tim-tim besar juga udah mulai menggunakan sistem yang sama di luar kayak kesehatan, masalah pemainnya dan segala macam. Tapi fungsi coach itu sebenarnya semakin diminish karena adanya AI assisted gaming, di mana semua datanya itu udah bisa dikumpulkan dan jauh lebih reliable, jauh lebih komprehensif, dan kita bisa lihat langsung tanpa adanya input manusia, karena kita langsung tahu apa sih yang kita bisa benerin dan semua data, dan itu semua bisa dikompil misalnya dalam sebulan gitu. Oh, growth ini orang seperti apa. Jadi ada data yang segitu komprehensifnya, yang menurut gua itu sebenarnya nggak bisa dilakukan. Sebenarnya bisa dilakukan sama orang, cuman sangat-sangat minimal untuk dilakukan secara manual. Tapi semua karena AI itu semuanya bisa dilakukan dalam waktu yang cepat banget, dan datanya bisa disajikan dengan basically instantly gitu. Itu sih paling yang paling besar growth-nya. Dan hal seperti ini juga ke depannya nggak cuma di game doang, karena kalau kita misalnya ngeliat bola dan segala macam, sport ya. Bola udah menggunakan hal ini gitu. Semuanya udah menggunakan AI gitu untuk data. Makanya semua pemain bola itu menggunakan tracker di badannya mereka supaya bisa diinput ke AI dan semua datanya. Jadi kita bisa ngeliat tim chemistry-nya seperti apa, bolanya seperti apa, kecepatannya seperti apa. Jadi tactical knowledge untuk di bola pun growing karena ya adanya AI juga.
Dan kita juga bisa lihat implementasinya di game-game sih sebenarnya, kayak FIFA juga udah menggunakan AI, jadi motion capture dicampur dengan semua datanya itu semuanya udah dikumpulin, akhirnya dibikin training suatu model dan modelnya training hal tersebut akhirnya digunakan untuk animasinya di suatu game seperti FIFA 2022 yang kalian bisa lihat kalau di next gen itu movement set dan semua pergerakannya itu sangat-sangat realistik ya, karena jumlah data yang mereka punya itu banyak banget dan itu semua udah di training. Oke. Berarti kalau kayak gitu kita melihat sebenarnya coach itu udah nggak ada perlukan lagi ya. Kalau misalnya udah Ya, ada ngerinya AI itu kan ngurangin jumlah orang. Iya, bener sih ya. Performance ya soalnya. Oke. Kalau dari Mas Wafi gimana Mas Wafi nih pendapatnya? Ya mungkin kalau menurutku sih sebenarnya segitu itu cuma another form of analytics ya dan big data ya kan sebenarnya kan mungkin ada dua aspek ya. Kalau misalkan kita kan data tuh ada dua sebenarnya. Kalau selama ini kan mungkin yang kalau di developer tuh kita lebih banyak lihatnya dari segi developer. Jadi kayak misalkan data di getter di agregat lalu kita bikin pattern. Contoh tadi kan misalkan kayak matchmaking tadi ya. Tapi kan sebenarnya semua datanya itu kan kita bakal nge-track per orangnya juga kan. Contoh misalkan tadi jadi mungkin sebenarnya kalau dari segi developer sebenarnya itu udah sebelum itu di display ke user kita sebenarnya udah ada data itu sebenarnya. Cuma bedanya adalah kalau dulu tuh nggak di display aja. Kalau sekarang trackernya di display sehingga orang bisa pakai dan mungkin lebih lebih personalized gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau data nge-profiling orang seperti apa tuh sebenarnya udah ada kan. Bedanya adalah mungkin itu di display dan itu dipakai buat further data training kan ya gitu. Jadi kalau aku sih ngeliatnya ya kayak apa penggunaan data training dan big data tuh udah suatu yang common. Even kalau misalkan kayak di mobile game itu wajib gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh ada satu mobile game yang proper ya bukan yang kayak iseng-iseng bikin tapi yang proper yang nggak menggunakan another form of big data gitu ya buat decision makingnya dia buat ngepredik usernya gitu. Nah bedanya kalau yang AS gaming ini lebih ke kita display itu ke luar gitu kan. Dan itu kan ya mungkin karena udah banyak juga dipakai di sports lainnya. Jadi di game pun bakal ke sana gitu. Nah, jadi kayak itu kan sebenarnya lebih ke performance measurement ya. Kita bisa kayak ada kaca yang ngeliatin kita juga kita tuh sebenarnya BF seperti apa gitu. Nah, tapi mungkin aku nggak setuju sih kalau misalkan coach nggak ada ya. Karena kan sebenarnya kan ada butuh coaching menyemangati gitu ya. Itu tuh ada kayak teknik-teknik gitu. Tapi mungkin secara data itu jadi lebih ke mungkin mengarah lebih ke start base gitu kali ya. Karena kalau kayak di bola kan sendiri kan itu kayak orang itu kan ada semua player ada startnya kan ya. Nah itu kan dengan itu kan ngebantu kita tuh bisa akses start kita seperti apa gitu sih. Tapi kalau dari segi developer sebenarnya itu nggak jauh beda sama si big data analytics ya gitu sih. Itu. Oke, thank you Mas Wafi. Berarti ini kalau misalnya kita ngebahas Alien Isolation ya, dihubung-hubungin ya. Ini lebih ke directors-nya ya berarti ya, orang-orang yang melihat dari atas gitu ya. Nah, tapi Iya. aku penasaran nih, mungkin kita bahas coba ini ada yang tanya juga nih kebetulan gitu ya. Kayak gimana kalau misalnya ada AI yang dia main sama pemainnya? Is it possible? Jadi kayak mungkin kayak misalnya kita ambil satu game gitu ya, yang terkenal Dota misalnya gitu ya. Mungkin kita kan nggak pernah tahu ya dari 5 orang ini, misalnya ada 1 orang yang dia mute terus gitu ya, ternyata di AI. Nah, itu possible gak sih menurut Mas Wafi atau Mas Sony nih mungkin? Kayak gitu. Iya, mungkin kalau sebenarnya mungkin kalau teman-teman yang main Mobile Legend ya atau hampir semua game MOBA ya, itu kan Pokemon Unite even atau enggak itu kan. Itu kayak beberapa first match pertama itu enggak lawan manusia kan, walaupun kayak itu sebenarnya AI bahkan kayak salah satu teknik di dalam development ya. Itu kan jadi gini, kalau kita bikin game multiplayer itu tuh ada satu flow sebenarnya. Multiplayer itu kalau orangnya cuma dikit, dia loading waiting-nya lama kan. Waiting formation lama. Nah, karena lama orang makin berhenti. Jadi at some point ini kalau orang yang terlalu sedikit itu nggak ada yang main lagi kan. Jadi kayak apa namanya kayak bakal makin malas dan lama-lama nggak ada orang gitu. Nah makanya sebenarnya salah satu metode yang lumayan umum nih kayak dirty secretnya developer sebenarnya. Itu sebenarnya kadang kita beberapa itu di field sama AI sebenarnya. Tapi mungkin dipakai nama manusia biar kelihatan kayak AI banget gitu kan. Nah jadi sebenarnya lebih ke kalau orang ini nunggu lama nggak mulai-mulai kan nggak sasar. Sehingga mungkin beberapa di field sama AI. Tapi sebenarnya kalau yang pemain yang udah lumayan lama, tahu juga sih bakal bedain gitu. Tapi kalau yang baru main kan, lawan manusia langsung menang ngebantai-bantai. Sebenarnya itu adalah level-level yang sama AI semua sebenarnya. Atau even majority AI. Kita nggak aware aja. Jadi kayak dikasih menang kesana sebenarnya lawan AI gitu. Mungkin itu sih. Jadi kayaknya nggak tahu ya kalau kayak di game MOBA kan nggak semuanya pakai voice ya. Jadi pasti ya banyak yang mute gitu kan. Itu bisa jadi sebenarnya kita main sama AI juga nggak ngeh aja. Tapi kalau yang udah lama main tahu sih. Oh ini beda gitu kan gitu mungkin gitu kali ya. Oke.
Wah, berarti selama ini banyak penipuan ya yang terjadi ya. Itu triknya itu, ya, triknya itu. Atau mungkin aku mau nambahin, mungkin kayak contohnya misalnya ada beberapa game casual di mobile itu yang kita bisa ngadu multiplayer sama orang random kan ya gitu. Nah itu tuh sebenarnya sometimes tadi itu ketika dia ketemu pasti dikasih AI gitu. Jadi kayak tapi mereka udah di train dan dibikin rupa sehingga kita nggak ngeh kalau itu tuh adalah AI gitu ya. Itu banyak lah trik-trik developer ya. Gitu jadi gitu sih. Oke, kita bongkar makin banyak kali teman-teman ya hari ini ya trik-trik dari developer. Oke, menarik. Oke, kalau dari Mas Sony gimana nih Mas Sony? Kayaknya udah kalau untuk murni ngelawan AI yang itu udah banyak sih AI yang termasuk maksudnya benar-benar pinter ya. Itu ada poker dan di poker itu bahkan pro poker players itu semuanya hampir mayoritas bilang kalau itu hampir impossible to beat karena memang cara kerjanya itu beda total gitu loh ya, karena mereka bisa terus merevisi gitu, mereka nggak bisa tilting, sedangkan kalau orang itu bisa tilt, mereka bisa kesel, bisa marah, dan kalau AI yang nggak bisa sama sekali. Ya. Iya, jadi AI itu nggak punya pattern gitu, nggak punya pattern yang bisa dibaca oleh manusia. Jadi yang unbeatable AI itu baru itu. Kalau yang untuk di Dota itu yang punyanya OpenAI ya, kalau nggak salah. Yang kemarin menang itu ya, menang lawan pro player kan. Pro players iya. Dendi itu juga udah ada juga itu. Terus di apalagi di StarCraft 2 juga udah ada game RTS. Jadi emang kalau ngomongin manusia dengan suatu AI yang memang didesain untuk seperti ya didesain untuk bukan nggak kalah ya, memang kayaknya nggak mungkin kita bisa ngalahin sih. Karena ya balik lagi tadi yang Ovi bilang kayak input manusia itu punya reaction time yang nggak punya limitationnya manusia adalah itu gitu. Kita nggak bisa menghilangin dari mata ke tangannya kita. Jadi neurons kita pun nggak bisa ngejar AI. Jadi hal seperti itu yang nggak mungkin kita bisa lawan sih. Tapi mungkin kalau di catur yang dimana limitationnya kita itu lebih catur ya. Bukan di physics, kayaknya kita masih bisa ngelawan. Itu mungkin ya, mungkin aku mau nambahin yang di catur ya. Jadi mungkin di catur tuh ada case yang lucu sebenarnya kan, dia ada beberapa saya yang aku lupa ya, ada di main segala macam gitu. Nah itu tuh ada yang terakhir itu tuh dia kan bisa ngalahin siapa sih yang paling jago tuh aduh lupa ya. Pokoknya yang juara satu yang paling pertama karena. Tapi jadi dia kan nge-publish algoritmanya karena. Tapi ternyata tuh ada player yang bisa ngebikin strategi catur yang pasti ngebikin seri. Jadi emang nggak mungkin menang sih, tapi pasti ngebikin seri gitu. Jadi itu nama satu itu adalah AI bullying gitu. Jadi gue bisa bikin satu dan itu yang menurut aku yang membedakan AI sama manusia kan. AI kan berpikir logik ya. Manusia tuh bisa bikin strategi nyebelin aja gitu. Kayak pokoknya gue bakal gini. AI-nya ini pas dibikin seri gitu kan, bakal dibikin jadi draw-nya karena repetition kan. Dibikin ini nggak mungkin menang, tapi emang nggak mungkin kalah juga gitu. Jadi itu mungkin yang menariknya adalah itu kayak kalau menang most likely menang AI ya dibanding manusia ya. Tapi kalau ada cara buat bisa ngebikin AI-nya nggak mungkin menang juga bisa gitu manusianya gitu ya. Kreativitas manusianya yang mungkin susah buat direplikan. Oke, menarik. Oke. Ini jadi seru nih kalau kita ngebahas soal AI lawan manusia gitu ya. Nah, tapi aku penasaran deh. Kalau begitu sebenarnya manusia itu excel di apa sih melawan AI? Dalam arti kayak misalkan kalau kita tahu nih kayak AI tadi memang kalau kita mau ngejar kayak Dota dan lain-lain, kita mah kalah pasti, nggak mungkin kita bisa aware map 100% gitu ya all the time, dan juga teman-teman kita itu bisa keep track gitu ya. Tapi kalau kayak gitu gimana manusia itu misalnya katakanlah apa sih yang bikin manusia ini excel dibandingkan AI? Nah mungkin boleh kali ini dari Mas Sony. Di mana nih? Di bidang game? Iya betul. Oh, kalau di bidang game kayak agak sulit banget ya, terutama kalau game-game kompetitif ditambah lagi reinforcement learning, hampir menurut gua hampir nggak mungkin ya, terutama di game kompetitif seperti game FPS itu. Soalnya kalau misalnya kita ngomong, ya udah deh kita ngomongin kayak bot atau misalnya aimbot yang digunakan sama para cheaters gitu. Essentially itu adalah AI yang ada gitu loh. Kemampuan mereka seperti itu. Jadi kita bisa aja bikin limitation bahwa AI itu jadi punya gitu misalnya. Oh, setelah mereka ngelihat A, mereka reflect time segini, baru mereka bisa nembaknya
segini gitu, atau mereka misalnya kita bisa samain orang yang paling cepat flick shotnya berapa. Cuman tetap aja menurut gue itu jadinya kan nggak ada bedanya dengan manusia pada umumnya, sama aja orang biasa main. Dan kayaknya arahnya itu lebih ke arah sana, di mana nanti game-game seperti misalnya Battle Royale dan segala macam, di mana kalau misalnya jumlah orang itu nggak cukup, ya udah kita bisa taruh AI yang di mana orang pada umumnya juga nggak akan bisa membedakan bahwa itu adalah suatu AI. Tapi kalau misalnya kita ngomongin suatu AI, the strongest AI, kayaknya orang nggak akan ada yang suka untuk mainin itu game. Jadi kayak balik lagi ke sana. Dan kita ya? juga iya, karena ujung-ujungnya juga seperti itu kan. Kayak kita sekarang ngomongin kayak misalnya deepfake atau misalnya image yang udah dimanipulate menggunakan AI. Kayak gue menggunakan gue dapat aksesnya DALL-E 2. Kayak gue pribadi aja itu agak sulit banget untuk, bahkan gue udah hampir nggak bisa membedakan mana sih yang diproses oleh ciptaan DALL-E gitu loh. Dan orang pada zaman dulu selalu bilang kalau AI itu manusia itu banyak loh yang nggak bisa AI lakukan. Ini kita ngomongin dalam waktu 3 tahun 5 tahun yang lalu gitu loh. Orang pada bilang kalau AI itu nggak bisa ngelukis, AI itu nggak bisa foto, AI itu nggak bisa. Sekarang ya? Iya, sekarang tuh transfer kan ya? Iya, lu cuma tinggal bilang, udah gue pakai lensa 50 mili, ini lighting studio, dan hasilnya keluar. Jadi untuk orang yang zaman 5 tahun bilang kalau nggak mungkin dan itu adalah sesuatu yang AI nggak bisa lakukan, kenyataannya pada saat mereka sudah mendapatkan informasi yang sama dengan kita, di mana kita kalau misalnya melukis, kita misalnya memfoto juga pasti kan terinspirasi dari orang-orang yang misalnya kita liatin terus, atau kita ngeliat dari orang-orang yang kita sukain. Ya AI pun sama gitu, mereka cuma menerima informasi sebanyak-banyaknya, dan ya setelah mereka training dan bisa menciptakan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kayaknya di level manapun juga agak sulit untuk kita bisa bilang kalau AI itu bisa nggak ada yang kita lakukan gitu, terutama di bidang game ya. Karena kalau misalnya di bidang deepfakes atau maupun di foto aja, AI itu di training untuk melawan AI sendiri gitu loh, untuk mengetahui mana sih yang bukan dan mana yang enggak gitu, mana yang asli mana yang enggak, dan AI-nya jadinya saling beradu gitu loh, di mana yang AI sini adalah untuk mendetek apakah ini ciptaan AI atau bukan, karena orang udah nggak reliable lagi gitu loh, untuk melakukan hal tersebut. Wow, oke, berarti ini menyeramkan ya sebenarnya ya. Makin lama makin menyeramkan. Sangat menyeramkan sebenarnya. Nanti mungkin masuk dari developer ya. Oke, mungkin Mas Wafi mau nambah ini Mas Wafi. Iya, ya mungkin tadi aku setuju sih. Jadi tadi kalau dibilang kayak, mungkin pertanyaan adalah apakah apa sih kelebihan manusia dibanding AI? Tadi kan aku bilang juga kayak AI itu kan pattern sama behavior. Manusia itu literally itu kan sebenarnya, gitu kan. Literally ya kita pattern sama behavior. Nah mungkin kayak tadi aku bilang ya kayak misalkan kayak mungkin kalau kayak di catur ya, even catur aja yang kalau kayak MOBA yang kena limitasi response time udah pasti kalah lah. Itu udah pasti nggak mungkin, yang dari awareness itu udah pasti kalah, nggak mungkin bisa menang. Even yang paling jago ya gitu kan. Nah, kalau bahkan di catur aja yang infinite time, nggak ada response time, terus infinite awareness karena semuanya tahu semuanya gitu kan. Semua rule nggak ada apa itu namanya complete information kan, nggak ada informasi yang nggak punya kan. Itu pun mungkin kalau kemarin kan ramai itu yang si siapa namanya Dewa Kipas ya. Itu kan karena kan dia diduga pakai bot kan, pakai cheat bot kan. Karena even di levelnya profesional chess player aja itu banyak rule yang dipakai buat mencegah cheating. Contohnya misalkan ketika dia tanding internasional yang ketika lagi masa pandemi ya, itu tuh ada tiga layar. Satu layarnya dia, dua di belakang ngeliatin, sama ketiga di tangannya. Jadi lu tuh nggak boleh sambil pakai HP lu ngejalanin cheat botnya. Saking bahkan di level pro aja, itu kalau lu pakai bot itu lu udah pasti menang gitu, maksudnya kayak jadi kayak itu menurutku udah no question lah di game yang nggak ada advantage limitasi manusianya aja, itu udah instant win gitu di tempat yang pro ya. Bukan kalau Dewa Kipas kan belum pro ya, jadi wajar gitu dia ngebot lawan si siapa namanya Gotham itu. BTW gue jadi kita juga gara-gara Dewa Kipas ya, ternyata gitu ya. jadi ngulik lagi itu juga gara-gara gitu. Tapi even di tempat yang itu aja itu udah pasti itu. Jadi kayak itu kan levelnya mirip kayak kalau di sport itu doping ya contohnya. Makanya kenapa doping itu dilarang? Karena doping itu udah pasti memberikan advantage yang nggak mungkin bisa dilawan. Nah, AI ini buat yang levelnya pemikiran itu juga kayak gitu. Jadi kayak jadi itu udah pasti no issue. Makanya kayak sebenarnya mungkin bisa jadi sangat mengerikan ya. Karena kalau dipikir-pikir apakah ada sesuatu yang nggak bisa dilakukan AI itu dulu tadi ya. Dulu tuh kita pikirnya adalah kreativitas manusia ya dulu ya. Mikirnya tapi kan dia nggak bisa bikin ide. Ternyata kita tuh salah nge-define apa itu ide gitu. Jadi selama ini kita tuh misalnya ide itu adalah sesuatu yang from nothing, from zero to gitu kan. Ternyata ide itu adalah kita ngambil beberapa data sama kita hidup, kita mensimpulkan jadi sesuatu kan.
Makanya kayak kenapa kayak hampir semua, contoh misalkan ada prinsipal kayak hampir semua komik manga itu sebenarnya ada referensinya. Oh, ternyata si dulu dia penggemarnya Dragon Ball, ada partially influence dari sana. Kalau gue nontonnya Conan, akan ada influence akan Agatha Christie dan macam-macam kan. Jadi kayak sebenarnya manusia itu selalu belajar dari data yang ditrain jadi output. Kan literally aja gitu kan. Bedanya adalah mungkin bedanya adalah kalau manusia itu kelimit oleh berapa banyak yang dia baca dengan kemampuan dia bacanya. Nah, AI itu ibaratnya sama kayak kayak kenapa Naruto yang paling jago gitu ya di Konoha karena dia bisa Kage Bunshin kan. Dia bisa 10 juta barengan belajar dan ketika di puff semuanya ilmunya masuk kan. Atau kayak apa Dragon Ball, dia bisa masuk ke zona apa sih yang ruang waktu dan jiwa itu, dia bisa sekian ribu tahun. Nah, bedanya kan adalah AI literally punya itu kan, mereka punya Kage Bunshin dan mereka punya zona waktu, kita nggak punya itu gitu. Jadi kayak itu yang mungkin menurut gua kayak pasti pasti kalah ya, kayak makanya kenapa Son Goku kuat ya, dia kan belajar bertahun-tahun di sana, buat kita cuma sedetik gitu. Jadi kayak kita belajar bertahun-tahun buat AI ya literally sedetik mungkin data yang dengan prosesor yang kuat ya, makanya kayak jadi nggak make sense sebenarnya gitu. Jadi kayak sebenarnya menyeramkan ya dipikir-pikir ya. Makanya kan kayak kalau kayak di itu kan kayak di sci-fi kan kayak singularity langsung game over kan karena literally gue juga nggak bisa dulu 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 kita mikir juga kreasi ya. Tapi Iya, sama. dengan sekarang kayak gila loh, bahkan ya tadi kayak style transfer ya, gue bisa dong punya skill kayak apa namanya Van Gogh gitu, jadi gambarnya siapa gitu. Itu stop with a snap jadi kan. Terus kayak terus Iya. apa gunanya artis gitu ya. Gitu kan. Kalau di developer juga gitu ya. Dan ya mungkin kalau soalnya mungkin, emang iya sih. Gue juga kaget loh pada saat gue kemarin ngetes kayak oh iya gue mau tes aja deh. Gue bikin key art sesuatu nih. Hasilnya bagus. Maksudnya itu usable gitu loh buat kayak buat marketing dan segala macam. Bahkan kalau misal kita mau ngeliat yaudah buat Enviro atau buat cuman buat inian kita aja gitu loh, buat suatu inspirasi ya bisa dipakai gitu. Itu yang gue cukup kaget sih dari growth-nya sekarang, dan growth itu cepet banget menurut gue. banget ya. Iya. Iya, jadi kalau dulu kan AI itu hasilnya kelihatan banget lah ini Iya. generate gitu ya. Kalau sekarang tuh gila ya, makanya kayak mungkin nanti kayak threat yang terbesar yang justru ke game develop adalah apakah even ya mungkin kalau kayak ini, even kalau kayak misalkan kalau di programming ya yang nanti bisa auto code, kita ada GitHub Copilot loh sekarang gitu kan yang auto complete code gitu. Jadi kalau threatnya justru apakah semua pekerjaan yang tadi butuh berpikir itu bisa juga tergantikan kan. Dulu kan logikanya enggak kok gue masih bisa ini gitu. Ya itu yang ya emang mungkin worry-nya gitu ya, kayak bisa jadi kita ke depannya mungkin kalau dulu kan ada revolusi mesin ya. Dulu orang bercocok tanam, sekarang udah ada mesin tinggal jadi operator doang. Jadi next time-nya ya kita dibandingkan dengan aktualin gambar, kita masukin input ke mesin, parameter, step keluar. Jadi kita bakal jadi operator gitu bisa jadi ya. AI operator dibandingkan dengan aktuali developer gitu. Jadi nanti mungkin jadinya game AI operator namanya mungkin. Cuma operator mesin aja udah gitu. Terus keluar gitu sih. Mungkin ya kata ya. Kalau aku sih gitu. Serem ngeri sedap. Oke, teman-teman jangan takut nih, santai aja. Kita ini masih lama lah ya menuju ke sana sebenarnya ya. kita bohongin aja. Oke, thank you Mas Safi. Nah, ini ada pertanyaan nih dari teman kita. Bagaimana kalau misalnya AI, tadi kan sempat ngebahas ya, AI itu bahkan bisa bikin generate picture yang bahkan lebih bagus pada artisnya gitu ya. Lebih kayak buat apa ada artis gitu. Dan ini ada satu teman kita yang tanya gitu ya, gimana kalau misalnya AI yang ngebuat game? Is it possible? Dan juga how about the intellectual property? Jadi emang yang berhubungan dengan game tadi ya, misalnya dengan license apapun itu gimana tuh kalau misalnya kayak gitu? Kalau ngebuat game kayaknya nggak mungkin deh. Untuk gue nggak akan bilang nggak mungkin sih. Tapi untuk sekarang kayak jauh banget sih kalau untuk menciptakan game. Karena menurut gue game itu adalah salah satu artwork yang sangat-sangat kompleks banget, dan di mana sistem itu terlalu banyak ya terdirinya. Ada di mana dulu gue sebagai reviewer game itu kayak ngelihat game itu jauh lebih close minded dibandingkan sekarang, di mana gue udah ikut terjun paham gitu loh prosesnya seperti apa dan bentrokan antara tim seperti apa dan segala macam. Jadi kayaknya itu adalah sesuatu yang mungkin nggak bisa, tapi kayaknya untuk parts-partsnya mungkin bisa, kayak storytelling dulu kita bilang kalau enggak itu adalah karyanya manusia gitu. Cuman sekarang AI udah bisa. Tapi kalau untuk menciptakan suatu game yang fully developed dan bisa dipublish keluar dan untuk dijual gitu, kayaknya masih jauh banget ya.
Tapi untuk membantu sih gue rasa possibility-nya endless. Oke. Nah, mungkin Gimana, dari Vi? Mas Wafi nih. Menurut Kalau mungkin kayaknya kita perlu debate dulu sih, definisi dari membuat game itu apa misalnya. Contohnya ya, kan game itu aspeknya banyak ya. Contohnya pertama adalah kita ngedesain, kan ada game design ya, ngedesain seperti apa sih sebuah gamenya gitu kan ya. Terus kayak misalkan kita nge-envision artnya, lalu kita nge-create asetnya. Nah, lalu kita nge-implement code-nya misalnya kayak gitu kan ya. Lalu dan polish segala macam gitu. Nah, kalau menurutku sih part of that harusnya AI sangat capable. Contohnya terutama di bagian asset creation ya. Tadi kan yang bilang kan kayak mungkin most of maju kalau mungkin kalau sekarang tuh kalau di industri game kan yang paling mahal tuh adalah yang ngebayar developernya gitu kan ya. Ongkos terbesar dalam game itu kan selain bayar server juga ya. Tapi maksudnya kayak gitu kan. Tapi maksudnya karena bikin itu kan takes time kan. Tapi bisa jadi dengan tren sekarang, dengan tren kedepannya bisa jadi justru asset creation itu yang bakal dihilangin gitu. Jadi kayak mungkin di game productionnya sih yang mungkin bakal banyak banget di-cut dengan AI kan. Nah, makanya kalau tadi bikinnya apakah dia bisa create game di game productionnya mungkin bakal banyak yang bisa dilakukan gitu kan ya. Tapi kalau misalkan definisi create gamenya itu, karena kan game itu kan comes from idea kan. Nah, idea itu lalu ditranslate kan. Nah, itu yang uh, mungkin bakal susah banget kan. Karena kan tadi kan game itu kan form of art. Nah, tapi masalahnya adalah itu kan asumsi yang kemarin kita punya juga sebelumnya bahwa Yeah. bagian kreatif itu nggak mungkin bisa digantikan oleh AI. Oke. Oke, dan itu selama beberapa waktu dari zaman AI awal-awal itu emang oh ya nggak bisa sampai tiba-tiba bisa dan what the fuck gitu kan saya kayak anjir kok bisa gitu kan. Nah jadi kalau aku sih nggak menutup kemungkinan kedepannya even game design ada, dan kemana aku mungkin baru baca juga sebenarnya udah mulai ada risetnya yang dia ini bisa nge-generate mungkin lebih ke nge-generate game mekanik sih ya, bukan game ya. Tapi game mekanik is part of game gitu kan ya. Lalu ada kan kalau misalkan kayak game naratif juga part yang di-create kan. Jadi kayak mungkin each part of the game itu udah mulai ada, tapi whole-nya belum tahu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika semua part itu udah ada bakal bisa di fully oleh AI. Nah, itu mungkin mirip sama contohnya ya, kalau kayak di industri lain, di pertanian, itu every part-nya udah mulai ada mesinnya kan. Tapi tetap butuh ada si otaknya gitu ya, si manusianya yang oversee itu kan, karena kalau nggak kan nggak bisa fully automated kan. Maksudnya kayak semuanya udah automated tapi tetap ada beberapa yang nggak gitu. Nah, kalau bayanganku justru kayak mungkin kedepannya kayak gitu kali ya. Jadi kayak misalkan let's say gamenya ya literally butuh idea. Jadi kayak dulu kan kalau di game dev mungkin orang yang paling di BT-in sama game dev itu adalah namanya idea guy gitu ya. Ini kasih ide doang cuy, nggak kerja gitu kan. Itu kan paling bete ya. Tapi mungkin maybe in the future literally every game developer is an idea guy gitu, bisa jadi gitu. Lu asal justru yang AI nggak punya itu adalah idea yang put it together gitu, bisa jadi gitu ya. Gue kalau sebagai game developer sebenarnya juga gitu kan kayak ini 10 tahun lagi gimana cuy gitu. Gitu. Apakah bakal obsolete gitu? Apakah mungkin kalau makanya kan kayak mungkin teman-teman kalau aku programmer ya jangan jadi kuli coding cuy. Karena mungkin kuli coding bakal hilang. Tapi mungkin problem solver enggak kan mungkin. Ya karena kan kalau kayak di industri kayak pertanian gitu kan walaupun ada mesin bisa rusak kan. Dia butuh benerin gitu. Jadi kayak makanya tetap ada orang pasti akan ada problem solvernya sih yang manusia gitu kan ya. Tapi mungkin cuma satu jadinya dari awalnya mungkin 2000 kan dia cuma satu gitu kan. Nah itu mungkin yang agak serem sih sebenarnya. Oke, thank you Mas Sofi. Gue kayak negatif banget ya. Grim banget ya kayaknya iya. gitu. Kayak kalau udah terlalu mendalami jatuhnya negatif kan. Udah kayak Mas Oni udah nyemplung udah mulai gitu ya. Dulu kan harusnya gini-gini pas belum. Oke. Waduh, kita ya masih pemula-pemula ini jadi tergerus gitu ya mentalnya ya. Oke, thank you Mas Sofi atas jawabannya. Oke, ini ada lagi yang nanya nih. Oh, oke. Peran AI itu apa aja sih yang sejauh ini sering dipakai dalam game? Oh, berarti mungkin maksudnya selain dari NPC sebagai... Oh, mungkin selain NPC kali. Apa mungkin nih? Mungkin dari Mas Sony dulu. Biasa tuh apa sih AI perannya di dalam game? Di luar NPC AI yang kita ngomongin in game maksudnya. Iya, sepertinya itu ya. Mungkin dari temannya ini. Ya. Ya kalau di luar itu ya paling itu sih tadi yang kayak Wafi bilang kan. Lebih diproduksi lebih banyak. Kayak kemarin tuh beberapa. Jadi kemarin gue dapat early access itu dari Nvidia untuk yang AI voice itu. Jadi karena dari situ gue coba nyobain gitu, dan ternyata gue lupa nama developer apa yang mereka bilang menggunakan itu, dan ya game-nya nggak ada orang yang tahu kalau itu voice actor-nya cuma ada 2 orang.
Jadi hal seperti itu yang menurut gue jauh bang. Kita nggak mungkin kayaknya sih kalau buat apa namanya ada opsi di mana yaudah lu cuma perlu rekrut 2 voice actor dan lu bisa nge-cover 100 NPC atau 100 voice over untuk karakter-karakter yang ada di dalam game lo. Atau lu pilih yaudah kita cari 50 atau 20 yang dimana setiap voice actor itu bisa punya 3 suara. Ya, mendingan pakai AI karena gue pribadi udah hitung-hitungan dan nggak make sense buat kita nyewa segitu banyak voice actor. Jadi lebih baik ya udah gue mendingan pakai AI dan gue udah bisa tahu intonasinya seperti apa, gue suaranya seperti apa, itu bisa kita sendiri yang ubah gitu loh. Jadi kalau misalnya dari segi art director bilang gue pengen karakternya ini seperti ini, ya gue bisa ubah dan langsung gitu loh di saat itu juga kayak gini ya. Oke, gue suka sama suaranya. Ya udah selesai gitu. Nggak ada namanya perlu feedback sama voice actor-nya di mana dia harus ngulangin berulang kali gitu. Itu yang menurut gue save time, save cost, itu yang menurut gue sulit banget untuk bisa dilawan sih. Kalau dan yang gue bisa lihat yang paling viable sekarang itu adalah itu sih. Untuk voice tuh benar-benar gila banget dampaknya. Oke. Thank you Mas Sony. Nah, mungkin Mas Wafi mau tambahin nih. Ya. Mungkin tadi kalau sebagai mungkin kalau di dalam in-game experience kan tadi ya NPC gitu ya. Ya NPC terus ya behavior karakter gitu kan ya. Nah, kalau di luar tadi kan mungkin game production, ada tadi yang data driven. Nah, mungkin aku mau nambahin lagi ya. Yang lumayan penting itu namanya playtesting. Jadi kalau di game developer ada namanya QA kan ya. Itu kan literally cobain game enak apa enggak, ada bug atau enggak. Nah, sekarang itu salah satu metode testing yang ini lagi lumayan ramai juga, itu namanya simulation testing. Jadi kalau dulu kita kan ada kayak unit testing ya. Ini seperti apa integration gitu kan. Nah, itu ada namanya simulation testing. Simulation testing itu literally kita bikin botnya suruh main game. Ya udah main terus aja tapi infinite time gitu. Jadi kayak misalkan let's say biasanya kalau di game itu kita ada QA nih, misalnya QA-nya ada 10 gitu. Bikin game nyari flow-nya gitu. Nah, itu dengan satu AI itu literally put 1 juta gitu. Gue bisa 1 juta testing gitu dan satu sistem, dan dia bakal bisa tahu nih, dia di sini tuh bakal stuck. Jadi kayak itu bisa dipakai buat identify bug, bisa buat identify game flow. Kayak contohnya misalkan ada hide and seek itu kan dia identify game flow ya. Atau identify bug, kalau di sebelah sini bakal stuck, dan juga bisa dipakai juga buat identify balance. Kayak tadi kan kayak ini ternyata tuh kayak beberapa kali coba berapa kali yang gagal gitu. Jadi kayak ya bisa jadi bahkan aspek dari playtesting atau QA juga udah mulai tergantikan. Cuma karena nanti ya mungkin bedanya adalah kalau kita bekerja sebagai profesional tetap ada responsibility ya kan. Jadi adalah kalau AI ini responsibility siapa? Jadi misalkan kalau QA mungkin tetap ada QA direkturnya ya, dia bertanggung jawab. Tapi mungkin instead of isi ada departemen QA banyak ini, jadi ya udah pakai tools AI ini aja gitu. Jadi kayak makanya kalau menurutku dari POV-nya developer itu ya bisa jadi kita bakal mengalami revolusi mesin ya, yang literally dari semuanya itu buruh tani jadi mesin tani gitu ya, mesin apa namanya, mesin tani gitu kan, dan cuma ada operator doang gitu. Makanya kayak even di QA pun bisa jadi gitu juga gitu ya. Nah itu yang nggak bisa burn out, nggak perlu tidur. Iya. Itu juga apa namanya, nggak bakal cuti juga ya gitu. Lagi rame kan cuti hamil misalnya, cuti melahirkan, sorry. Lagi rame kan di sosmed ya. Gitu. Oke, menarik ya. Berarti lama-lama Agate tinggal 1 orang dong Mas Sofi nanti. Bisa enggak juga sih, kan tetap ada butuh orang yang jualan ya. Mungkin itu yang belum ya. Mungkin belum bisa jualan kali ya. Oke. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih. Mas Son, Mas Wafi mau nanya, mengingat RE4 Remake udah di-announce dan Capcom ngasih embel-embel buat bikin gamenya, feel like original version. Pertanyaannya menurut Mas, apakah AI dari Ashley akan dibuat semerepotkan di game originalnya atau bakalan diimprove seenggaknya mendekati Elizabeth-nya? Waduh. Wah, ini pertanyaan game banget nih ya. Yang bisa cuma Sony doang nih, gue nggak bisa jawab nih. Pengetahuan game gue nggak kebanyakan develop ya. Last time to play ya. Gitu sebenarnya gitu ya. Kursi developer ya. Sebenarnya kalau ngeliat yang sekarang kayaknya emang udah ada standar tertentu ya, yang pasti standarnya pasti naik. Kalau kita mau expect untuk companion AI, karena kalau kita ngeliat di luar Ubisoft, gue bukannya menjelekkan, tapi banyak game-game dari mereka itu yang emang nggak konsisten karena memang
ya balik lagi gue baru paham setelah sekarang tahu di belakang dapurnya kayak gimana. Jadi emang itu adalah suatu hal yang wajar di mana kadang kalau lu crunching atau harus buru-buru harus dioper ke studio lain untuk menyelesaikan sesuatu. Cuman kalau kita ngeliat misalnya punyanya Capcom harusnya sih enggak. Jadi kalau kita ngeliat dari sini harusnya AI-nya jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, dan kita juga perlu ingat kalau engine-nya harusnya dirombak total juga. Walaupun sebenarnya AI-nya masih bisa menggunakan behavior tree yang sama dari yang lama, tapi kalau kita ngeliat sekarang dan tendensinya mereka seperti apa, kita bisa lihat kalau semuanya itu selalu mengalami perbaikan. Bahkan di RA yang 3 pun kita bisa ngeliat kalau AI director-nya juga sangat-sangat baik kan. Jadi harusnya di sini kita bisa ngeliat ada perubahan yang sama setidaknya dengan RA 3. Oke, thank you Mas Sony untuk jawabannya. Mas Wafi mau nambahin nggak nih Mas? Gua nggak bisa nambahin. Mungkin aku pengalaman game gua nggak sebanyak Mas Sony nih, karena aku banyakkan develop game ya. Kayaknya most game developer gitu. Kita suka game, makanya kita bikin game. Ternyata lebih banyak bikin game dibanding main game gitu. Gak sedalam itu aku ya, mohon maaf. Udah bosen kali main game ya. Oke, thank you. Nah, ini mungkin karena waktu kita sebentar lagi mau kelar, mungkin ini boleh kali ya dari Mas Sony sama Mas Wafi nih. Pertanyaan terakhir karena teman-teman belum ada yang nanya lagi nih ya. Karena kita tahu nih tadi kita udah sempat ngebahas banyak banget ya terkait AI gitu, bagaimana AI itu akan ya notabene akan menggantikan manusia gitu ya di berbagai bidang, walaupun memang pada akhirnya AI nggak bisa mengalahkan manusia di bidang tertentu, kayak misalnya tadi sebagai director gitu ya, pada akhirnya ya manusia sendiri lah yang akan menentukan gitu ya, karena kreativitas manusia itu belum bisa dikalahkan, bukan nggak bisa, artinya akan ada masa mungkin bisa gitu, kita nggak tahu gitu ya. Nah mungkin pertanyaan adalah apa yang kita perlu lakukan nih sebagai katakanlah kita tertarik untuk sebagai game developer tadi, mungkin ya ada game developer atau mungkin yang pengen jadi gamers atau apapun gitu ya, apa yang perlu kita lakukan gitu untuk beradaptasi dengan AI ini gitu. Nah kira-kira apa sih hal yang perlu kita siapkan untuk menghadapi disrupsi ini? Ya mungkin boleh dari Mas Wafi dulu nih. Ya mungkin gue tadi gue terlalu grim, mohon maaf ya. Tapi itu literally pemikiran gue soalnya, dan itu even gue sering beberapa kali ngobrol sama Arif ya. Itu kayak inevitable gitu loh, di berbagai aspek kehidupan kan bakal di take over sama AI gitu. Makanya kayak apa, kalau kita kalau kita mau protes, mungkin nanti next step protesnya bukan sama buruh asing ya, tapi sama buruh mesin gitu kan. Udah gitu ya, udah gitu. Nah, nah cuman gini, kalau aku mikirnya kayak sebenarnya dengan setiap ada perubahan juga ada kesempatan kan. Jadi kayak contoh misalkan kayak mungkin kemarin semua orang itu spending waktunya itu buat bertani gitu kan ya, ketika itu. Lalu ada mesin sehingga nggak butuh banyak orang kan. Artinya itu bisa solve sama mesin. Apakah berarti semua orangnya jadi mati kelaparan? Kan nggak juga sebenarnya. Tapi kan jadi di pivot ke hal lain yang ternyata makanya ternyata jadi banyak banget industri baru yang tumbuh juga, karena ternyata misalkan dulu lebih fokus ke style baju ya. Jadi kalau dulu tuh kapas, semua orang ngambil kapas aja. Karena kapas itu udah gampang ngambilnya, ya fokusnya justru ke ngerjain baju, makanya ada fashion segala macam gitu. Kalau enggak kita bakal stuck aja di semua orang ngambil kapas aja gitu kan, buat jadi benang gitu kan ya, buat jadi kain aja. Bikin kainnya udah susah cuy, nggak usah banyak cincong gitu kan. Tapi karena bikin kain jadi gampang, silakan banyak cincong gitu kan. Jadi lu bikin macam-macam gitu kan. Nah, dari pendapatku justru kayak misalkan sekarang ya, mungkin kalau di game industri itu salah satu yang paling worrying sebenarnya itu adalah cost dari development. Jadi kayak itu trennya makin lama makin naik kan. Nah, kenapa makin naik? Karena ekspektasi hasilnya juga makin lama makin tinggi kan dari si market kan. Nah, tapi sementara jadi kayak makin banyak yang harus dibikin, dan itu makan resource kan. Nah, sementara dengan AI ini bakal bisa banyak nge-solve game production cost, dan bakal cutting cost. Artinya kan sebenarnya risk dari ngebikin game itu jadi lebih kecil kan. Nanti kan cost-nya lebih kecil. Nah, harapannya justru dengan itu harusnya bakal nge-enable buat lebih banyak game-game yang kualitas bagus dengan cost yang minimal. Contoh misalkan yang paling simple, kalau dulu kita misalkan belum bikin game gitu butuh tim gede, next time tuh mungkin cuma 1 tim atau 2 tim doang, sehingga akhirnya buat kayak indie developer yang let's say cuma 3 tim atau 5 tim gitu, mungkin nggak bisa 500 orang gitu ya, itu harusnya bisa jadi bakal bisa ngebikin yang bisa compete lah levelnya dengan menggunakan si AI ini. Jadi mungkin keywordnya gitu. Nah buat kita bisa macam itu bedanya adalah mungkin kayak misalkan teman-teman fokusnya tuh misalkan kayak tadi aku bilang, jadi kayak ada misalkan yang kayak mungkin kalau di program itu namanya kuli coding ya, ada namanya kulit tinta, itu kan kayak art ya, kulit tinta gitu kan ya. Terus nah jadi mungkin bisa jadi ya kita bakal harus nge-reskilling buat lebih banyak aspek di bagian problem solvingnya, yang idea
Itu yang mungkin yang nggak akan hilang kan, karena dengan kita punya ide dan problem solving dengan tim yang solid, mungkin bisa jadi kita justru dengan AI ini itu ada opportunity buat kita bisa compete sama game-game skala gede yang itu tuh literally nggak bisa dikerjain kalau orangnya nggak banyak. Nah, karena kita sama-sama pakai teknologi yang sama nih, sama aja kayak misalkan petani dulu harus landlord yang punya budak 500 gitu kan ya buat bisa ngolah. Nah, tapi kedepannya karena petani cuma butuh 2 orang doang buat pakai mesin, ya berarti akan lebih banyak kan pertanyaan yang dibikin, dan harapannya itu bakal banyak nge-empower banyak kreativitas yang bakal dibangun lebih cepat, banyak karya-karya yang bisa lebih compete gitu ya. Asal kita bisa reskilling lebih ke problem solver dan idea vision people lah mungkin ya, idea dan vision lah. Jadi kayak dari segi mekanik, dari segi macam-macam gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Oke, thank you Mas Wafi. Nah, Mas Sony, ayo Mas. Apa nih encouragement-nya nih? Udah dibayarin ya, yang negatifnya dibayar. Sebenarnya gue kurang lebih sama kayak Wafi. Dan tadi Wafi juga bilang dia sering ngobrol sama Arif, dan gue ngobrol sama Arif bilang, gila lu orangnya ini banget ya, realis dan pesimis juga ya. Cuman pada ya kalau dari sisi gue pertama emang inevitable. Pertama kita kita ngebangun AI itu kan sebenarnya untuk problem solving, macam-macam kan. Kayak yaudah kita pertama bikin tracking, kayak face tracking deh. Terus abis itu digunakan untuk yaudah biar cepat untuk memproses data. Terus kalau misalnya kita lihat di kedokteran juga sama, sekarang AI udah digunakan untuk berbagai input penyakit, karena dokter nggak selalu update tentang research yang terbaru atau paper terbaru yang udah ada, yang sebelumnya mereka ketahui ternyata itu infonya udah lama gitu, karena ya dokter kenyataannya juga memang harus belajar terus, harus ya nggak ada habisnya gitu loh pelajarannya, karena medis itu sangat-sangat cepat juga growth-nya. Jadi kalau di bidang dokter aja di mana yaudah generally mungkin mereka udah nggak perlu lagi namanya ngelihat table untuk bahwa ini ada kemungkinan ini, karena nanti AI yang akan menggantikan gitu. Oh, percentage yang terbesar itu adalah dia sakitnya ini gitu. Jadi itu semua jadinya jauh lebih cepat gitu, di mana orang itu udah nggak perlu menunggu waktu yang lama. Dan kalau misalnya kita stretch lagi ke makin jauh, implication-nya menurut gue terlalu besar sih. Kita ngomongin AI, karena kita kayaknya dalam hidup mungkin masih di lifetime kita, di mana kita mungkin mulai bisa ngeliat kalau AGI udah mungkin bisa gitu, mungkin kita udah tua banget ya, udah ya, mungkin 80 tahun atau 70 tahun, di mana kita udah ngeliat kalau oh ya ada artificial general intelligence di mana dia udah bisa ngegantiin gitu loh, dia punya mendekati dengan self awareness-nya manusia, dan dia udah bisa melakukan problem solving-nya mereka sendiri, karena apa yang kita mau bangun itu sebenarnya kan arahnya ke sana. Kita selalu peak-nya itu selalu arahnya ke sana. Kita mau bikin suatu customer service ya udah, ngapain kita pakai orang kalau misalnya AI bisa ya, kayak customer service yang ada di India nanti juga lama-lama bakalan habis. Gue rasa nggak akan membutuhkan waktu yang lama lagi gitu loh, untuk itu akan segera mati. Terus asisten kita itu juga nanti akan digantikan itu. Kalau misalnya orang mau nelpon tujuannya apa segala macam, itu juga nanti bisa digantikan oleh AI. Jadi kalau bilang kita harus menyiapkan gue rasa sulit banget ya, karena untuk kita mengetahui apa yang growth-nya AI seperti yang ada di sekarang, dan what the future holds gitu loh. Dengan ngelihat growth-nya AI, kita nggak usah ngeliat jauh-jauh, ngeliat 10 tahun belakang, loncatannya setelah 5 tahun seperti apa. Gue aja nggak bisa bayangin 5 tahun dari sekarang itu growth-nya akan seperti apa. Karena itu juga lama-lama sangat-sangat AI menurut gue itu sangat-sangat bisa dipelajari oleh semua orang. Memang untuk saat ini sedikit ya, gue bilang nggak sebanyak kayak misalnya untuk para content creator, misalnya untuk video editing atau misalnya untuk program pada umumnya, tapi kayaknya sangat-sangat accessible. Dan ya collab notebooknya juga ada banyak kalau orang mau pelajari. Ya kayak di Indonesia juga kan di sini ada untuk ngajarin Python, dan Python juga paling banyak digunakan. Terus juga ngajarin TensorFlow, dan hampir keduanya juga sama gitu. Jadi yang jadi limitation factor-nya menurut gue untuk AI itu growth-nya adalah di hardware. Dan dari ini juga dari dulu gue selalu ngobrol dengan tim dari Nvidia juga. Sebenarnya arahnya mau kemana, terus growth itu seperti apa, dan limitation-nya apa sih sebenarnya. Ya masalah ya kalau dari mereka adalah masalah raw power sama performance yang jadi isu.
terus ruang. Jadi kayaknya untuk kita untuk grow, kita punya waktu sampai balapan dengan Quantum computing ya, bukan? kita balapan dengan hardware sebenarnya untuk kita bisa ngikutin sih. Karena kedepannya gue rasa kalau kita mau kompos musik apa segala itu udah sulit sih. Kayaknya kalau itu, makanya gue selalu bilang dari dulu, dan gue selalu ngomong kalau nanti kedepannya perlu ada regulasi untuk AI sih. Karena kita nggak mungkin bisa biarin aja. Karena kalau kita mau bilang juga driving system deh, itu aja udah nanti akan di cover juga sama AI. Karena sekarang kita hidup di 3 dimensi, kita numpuk di gedung-gedung, tapi jalanan akses kita cuma bisa bilang kalau ya kita hidup di 2 dimension gitu loh, cuman di jalanan, dan kita nggak punya layering yang banyak. Ya, paling efektif seperti apa? Ya paling efektif adalah menggunakan AI, di mana faktor manusia itu dihilangkan sama sekali. Cuman kan balik lagi itu masalah conscience juga, bahwa AI pada saat harus mengambil tindakan yang sulit, apa yang harus dia pilih, itu balik lagi harus ada badan yang mengatur hal tersebut. Jadi kayak kalau kita bilang AI nanti seperti apa, gue pribadi sih, kalau dari gue ya jawaban gue adalah sangat-sangat pesimis, bahwa akan banyak banget yang akan mati pekerjaan. Ini kenyataannya menurut gue. Tapi tentunya pasti dengan hal tersebut pasti akan ada lowongan yang terbuka sih, sama kayak zaman dulu Industrial Revolution atau waktu Henry Ford bikin production line. Jadi kayaknya selalu akan ada yang baru sih. Jadi kalau masalah hal tersebut sih harusnya nggak takut, tapi kan kita bisa lihat kalau ke masa depan itu cukup serem sih. Buat yang kita ya, buat yang seumuran kita. Tapi buat yang muda, mereka masih bisa ngikutin dan mereka masih bisa tahu gitu. Kalau dari sisi yang seumuran gue sih kayaknya mikir cuman ya udah, gue mau lihat udah sampai bisa sejauh mana sih AI itu ngebawa civilization. Karena menurut gue ini gede banget sih. Mungkin bisa skala sama kayak listrik atau internet. Oke, thank you Mas Sony. Wah, ini reviewnya Mas Sony itu udah kayak kopi ya. Pahit tapi menyenangkan gitu ya. Kenyataannya pahit memang, tapi ya seperti itulah ya. Emang udah truth gitu ya. Oke, jadi untuk close this discussion, aku mungkin sedikit ini ya, compile ya dari Mas Wafi dan Mas Sony tadi ya. Jadi memang untuk teman-teman ke depan, jangan takut ya karena mendengar hari ini mungkin ada beberapa pembahasan yang ya, menyeramkan gitu ya. It's okay, jangan takut karena memang sebenarnya banyak banget ya opportunity yang kebuka ke depan gitu ya. Dengan adanya AI sendiri, seperti tadi bilang, kita bisa mengoptimisasi proses gitu ya. Yang tadinya harus bayar misalnya nilai 10 juta, 100 juta, kita bisa nge-cut cost jadi cuma 10 juta atau 1 juta untuk bikin game gitu misalnya. And that is possible karena adanya AI. Begitu juga di semua industri gitu ya. Bahkan di industri aku teman-teman juga kita mulai masuk gitu ya, industri yang lumayan lama, energi gitu ya, listrik gitu ya, mulai ada melakukan perubahan gitu dengan adanya AI ini. Dan itu apakah artinya aku sebagai orang listrik akan hilang? Enggak juga gitu. Kita akhirnya mulai masuk ke era gimana ya kita jadi AI engineer atau bahkan yang jadi problem solvernya tadi ya, yang jadi direkturnya, yang ngebikin bagaimana AI itu harus bekerja gitu, instead of dia benar-benar automated dari awal sampai akhir gitu ya. Nah itu yang dibutuhkan di industri teman-teman. Jadi memang kita mesti banyak belajar sih ya, banyak up to date juga nih dengan tadi tuh, banyak banget yang dibahas dari awal ya, kita ngebahas kayak ada game hide and seek gitu ya, gitu bahkan menurut itu sebenarnya game simple gitu, tapi dari situ kita bisa memahami bahwa memang manusia tuh udah pasti kalah lah sama AI, udah nggak bisa lah, udah nggak mungkin, gak ada harapan gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus compete di field yang sama dengan AI gitu ya. Ya kita bisa ambil field yang misalnya kreatif tadi, dengan dimana kita jadi problem solvernya, kita jadi sistem designernya gitu ya. Mungkin itu aja kali teman-teman. Thank you sekali lagi Mas Sony, Mas Wafi hari ini udah hadir ya. Ini keren banget diskusinya. Benar-benar insightful ya. Jadi banyak tahu nih ya dari segi developer ya, banyak trik-triknya gitu ya. Dan juga dari gamers pun melihat industri game itu sebenarnya menyeramkan gitu ya, AI itu ya. But this is so insightful untuk hari ini. Nah, mungkin sekarang kita akan foto bareng nih teman-teman. Ayo kita on cam untuk foto bareng. Mungkin sebelum ditutup aku boleh nambahin satu poin lagi. Oh boleh, silakan Mas Wafi. Ya mungkin tadi kayaknya tadi baru kepikiran juga sih tadi, apa sih yang bedain AI sama manusia yang nggak mungkin ada ya. Kalau menurutku ya jawabannya itu adalah empati gitu. Yang mungkin harusnya ya mungkin semua film sci-fi kan adalah bikin gitu kan. At some point dia akan punya empati kan. Jadi kalau buat doing things logically itu udah pasti bisa kan, gitu-gitu kan. Kayak even yang kreatif yang harusnya jadi bisa ditranslate oleh data ke output juga bisa kata. Tapi mungkin yang nggak ada itu adalah empathy. Nah, kalau misalkan tadi mungkin kalau dari segi game developer ya, salah satu yang mungkin penting itu ada namanya product empathy. Kita ketika bikin produk itu kita tahu apa sih yang dirasain oleh si playernya. Nah,
Jadi itu yang literal ya mungkin nggak mungkin bisa digantikan ya. Kayak misalkan tadi Sony bilang kayak ketika main tuh rasanya kayak gini itu kan. Nah, itu kan mungkin AI nggak bisa nge-translate itu mungkin ya gitu ya. Ini yang gue tangkap ya. Jadi tapi ketika bikin dia bisa kan. Jadi mungkin berarti ya artinya semua orang yang mungkin mau bertahan di semua industri industri yang sifatnya kreatif. Jadi harusnya ya yang diganti ada sih empatinya itu kan. Yang itu yang mungkin bakalan kuat banget ya. Dan satu caranya ketika empati ya dengan cara sering main game gitu kan, sering interaksi sama player-player lain saya kayak gitu ya. Jadi itu mungkin dan mungkin nih Mas Audio saya udah main game sama ngomong sama banyak gamer tuh harusnya banyak empatinya gitu ya, nggak produk empati gitu ya. Tapi mungkin Tapi kalau itu satu topik empati yang bisa diskalain gimana, Vi? Oke, empati orang ini 10 itu ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. oh jadi Bukan empati juga. di sebuah pattern lagi ya bisa jadi. Iya iya benar sih. Oh empati is just a data and pattern yang kita belum Iya. pahami gitu kan ya. Bisa jadi. Aduh bahaya ya, kok diskusinya berbahaya ini. Jadi pulang-pulang banyak yang depresi kayak nonton ini ya. Aduh, masa depan suram. Apa kita tinggal di metaverse aja gitu. Oke. Thank you Mas Sofi untuk tambahannya. Oke. Nah, mungkin sekarang kita akan on cam teman-teman. Ayo yang kita akan masuk ke sesi dokumentasi ya. Dan untuk link re-registrasinya udah di-share sama Hafid ya, Mas Hafid. Nanti teman-teman untuk dapetin sertifikat, jadi teman-teman tinggal masuk aja, masukin nama dan email ya. Jadi kita akan kirimin lewat email untuk sertifikatnya. Mungkin itu aja. Ayo teman-teman kita on cam untuk sesi dokumentasi. Mungkin boleh dibantu, Anggra. Oke, gua yang nggak bayang. Ya mungkin on cam terlebih dahulu teman-teman. Oke. Apakah sudah? Ayo nih muka-mukanya nih, muka-muka developer nih Mas Mas Wafi. Lihat-liatin ya, Mas Sony juga liatin nih. Ini yang bakal ngedaftar nih. Oke. Yuk, boleh silakan. Yuk, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya udah yuk. Udah, oke. Udah. Kira belum, udah pegel ya. Oke, mungkin itu aja. Thank you teman-teman sekali lagi yang udah hadir sampai akhir ini. Thank you untuk Mas Sony dan Mas Wafi. Sekali lagi karena benar-benar memberikan banyak insight ya untuk teman-teman juga untuk tahu lah. Jadi kita nggak bohong-bohongan nih soal industri game ya. Kita bongkar abis lah. Jadi memang apa yang terjadi di balik ini itu semua beneran nyata. Dan langsung dari expertnya gitu ya, walaupun memang agak sedikit pesimis, gak apa-apa, itulah realita gitu ya, seperti kopi balik lagi, gak apa-apa. Nah oke, mungkin itu aja teman-teman, thank you for coming, dan ditunggu untuk next AI Talks. Thank you.